serta diawasi oleh DSN MUI. Alami yang berfokus pada pembiayaan sektor produktif bertindak sebagai platform yang mempertemukan pendana yang ingin mengembangkan dananya dengan para UMKM yang memerlukan pembiayaan. Bersama Alami, nikmati imbal hasil hingga setara 16% per tahun, serta bawa manfaat tidak hanya bagi diri sendiri tapi juga bagi orang lain. Prosesnya mudah dan pastinya sesuai syariah. Download dan danai sekarang. Halo Sobat Generasi Muda, perkenalkan kami adalah Gerakan Abdi Muda yang percaya bahwa abdi negara, generasi muda, memiliki potensi yang sangat luar biasa untuk berkontribusi lebih bagi bangsa secara cerdas. Butuh kepercayaan dan kerjasama dari semua elemen bangsa. Masalahnya, masih banyak yang beranggapan sebelah mata dengan adanya abdi negara. Untuk itu, Abdi Muda lahir sebagai solusi untuk keluar dari pandangan konvensional dan mendorong pemikiran bahwa abdi negara muda merupakan generasi penuh harapan yang cerdas dan kontributif. Ayo Kopdar Volume 1 dengan tema Sumpah Pemuda ASN sebagai penggerak bangsa. Ngebangun itu semua, lo bisa main di sini karena namanya sendiri ruang setara. Kenapa sih kita nggak bikin sesuatu yang langsung keep in touch dengan masyarakat? Yang katanya kesini datang mau semangat belajarnya mana? Tepuk tangan kepada Kak Andita Firseli Utami atau Kak Afu. Langsung aja kita panggil Bang Pandu Manggala. Budi bakalan kenalin lagi Kemenko PMK itu apa, kerjaannya kayak gimana. Sebenarnya yang mengidentifikasi diri sebagai mau mengabdi untuk negara dari semua sektor udah ada sebenarnya. Dan kita harap setara berusaha mas tiap bulan itu bikin acara dari komunitas lain. Apa sih yang bisa kita kontribusiin buat Indonesia gitu ya? Tapi saya alhamdulillah orangnya baik ya. Baik nih. You're gonna be forever in me. I'll guarantee it's your destiny. Parts of me were made by you. Perkenalkan, ini Pak Ali, seorang pembudidaya ikan yang tengah mengalami kesulitan dalam mendapatkan akses pembiayaan. Ini yang menyebabkan usahanya sulit berkembang. Sedangkan ini Hira, seorang karyawan swasta yang ingin mengembangkan dananya untuk mencapai tujuan keuangannya. Namun, dia masih bingung hendak menyalurkannya kemana. Untuk itu, perkenalkan, Alami Peer-to-Peer Syariah. Sebuah platform peer-to-peer funding syariah yang berizin dan diawasi oleh OJK serta diawasi oleh DSN MUI. Alami yang berfokus pada pembiayaan sektor produktif bertindak sebagai platform yang mempertemukan pendana yang ingin mengembangkan dananya dengan para UMKM yang memerlukan pembiayaan. Bersama Alami, nikmati imbal hasil hingga setara 16% per tahun, serta bawa manfaat tidak hanya bagi diri sendiri tapi juga bagi orang lain. Prosesnya mudah dan pastinya sesuai syariah. Download dan danai sekarang. Halo Sobat Generasi Muda, perkenalkan kami adalah Gerakan Abdi Muda yang percaya bahwa abdi negara, generasi muda, memiliki potensi yang sangat luar biasa untuk berkontribusi lebih bagi bangsa secara cerdas. Butuh kepercayaan dan kerjasama dari semua elemen bangsa. Masalahnya, masih banyak yang beranggapan sebelah mata dengan adanya abdi negara. Untuk itu, Abdi Muda lahir sebagai solusi untuk keluar dari pandangan konvensional dan mendorong pemikiran bahwa abdi negara muda merupakan generasi penuh harapan yang cerdas dan kontributif. Ayo Kopdar Volume 1 dengan tema
Semangat Sumpah Pemuda, ASN sebagai penggerak bangsa. Ngebangun itu semua, lo bisa main di sini karena namanya sendiri ruang skala. Kenapa sih kita nggak bikin sesuatu yang langsung keep in touch dengan masyarakat? Yang katanya kesini datang mau semangat belajarnya mana? Tepuk tangan kepada Kak Andita Firseli Utami atau Kak Afu. Langsung aja kita panggil Bang Pandu Manggala. Budi bakalan ngenalin lagi ke Menko PMK itu apa, kerjaannya kayak gimana. Sebenarnya yang mengidentifikasi diri sebagai mau mengabdi untuk negara dari semua sektor udah ada sebenarnya. Dan kita harap setara berusaha mas tiap bulan itu bikin acara dari komunitas lain. Apa sih yang bisa kita kontribusiin buat Indonesia itu? Tapi saya alhamdulillah baik ya. Baik nih. You're gonna be forever in me. I'll guarantee it's your destiny. Parts of me were made by you. Ar-Rahman, Allamal Quran, Khalaqal Insan, Allamahul Bayan, Asy-Syamsu wal Qamar. Indonesia is a large archipelagic country located in Southeast Asia and often referred to as the most populous Muslim country in the world. And while over 80% of Indonesia's near 300 million citizens are Muslim, the penetration rate of Sharia financial services remain low at under 10%. However, with the recent growth of the local halal economy, there is a huge opportunity for Indonesia to increase the adoption rate of Sharia financial products. From the humble beginning of our journey in 2018, we have committed to put forth a vision of how the principles of Sharia that uphold the values of ethics, high governance, and fairness to society could enable financial industry to bring a more equitable society if implemented right and at scale. And these values have brought us now as the leading Sharia-compliant financial technology platform worldwide and will pave the way in creating a sustainable digital halal ecosystem in years to come. Alami began by launching a peer-to-peer lending platform in 2019, focused on providing productive and Sharia-compliant loans to small to medium enterprises. Fast forward 2 years, we are now the leading global SME fintech lending platform, having disbursed over $100 million across over 3,000 loans. While this has impacted many SMEs and local farmers, it has also provided investment opportunities for many retail funders to support local Islamic entrepreneurs while also achieving solid returns. In 2021, Alami was awarded Best P2P Financing Platform at the Assets Islamic Finance Awards, a culmination on top of many local and international awards received within our first 2 years of operations. This success, as well as increasing market demands, prompted us to begin expanding our line of business into additional verticals within the Islamic financial industry. In March 2021, we successfully acquired the only Sharia rural bank in Jakarta, proceeded to develop app-based digital banking services, and rebranded it Hijrah Bank, a Sharia-compliant digital bank for the discerning Islamic community. To date, over 20,000 people have signed up for early access, and counting. In addition to providing financial services, Alami is also increasing demand in the market by launching the Arkam Business Accelerator, providing training and mentorship to over 1,300 entrepreneurs in its first batch alone in November 2021.
The initiative is expected to accelerate the growth of Islamic SMEs through a combination of knowledge sharing, as well as access to business tools, markets, and working capital. And to help increase Islamic financial literacy in the country, we have also launched the Alami Institute in 2021, a think tank and research hub to push innovation in Islamic finance, as well as improving the awareness and understanding among stakeholders, from academics to the average Muslim seeking barakah in attaining financial independence. We believe that this is only the beginning, a spark, igniting a bigger movement towards establishing our vision of a digital halal ecosystem that accommodates the need for halal transactions that are both accessible and user-friendly for Indonesia and beyond. Perkenalkan, ini Pak Ali, seorang pembudidaya ikan yang tengah mengalami kesulitan dalam mendapatkan akses pembiayaan. Ini yang menyebabkan usahanya sulit berkembang. Sedangkan ini Hira, seorang karyawan swasta yang ingin mengembangkan dananya untuk mencapai tujuan keuangannya. Namun, dia masih bingung hendak menyalurkannya kemana. Untuk itu, perkenalkan, Alami Peer-to-Peer Syariah. Sebuah platform peer-to-peer funding syariah yang berizin dan diawasi oleh OJK serta diawasi oleh DSN MUI. Alami yang berfokus pada pembiayaan sektor produktif bertindak sebagai platform yang mempertemukan pendana yang ingin mengembangkan dananya dengan para UMKM yang memerlukan pembiayaan. Bersama Alami, nikmati imbal hasil hingga setara 16% per tahun, serta bawa manfaat tidak hanya bagi diri sendiri tapi juga bagi orang lain. Prosesnya mudah dan pastinya sesuai syariah. Download dan danai sekarang. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Boleh teman-teman yang sudah join, kayak saya lihat kayaknya ini ya, videonya masih pada mati semua. Ayo boleh dinyalakan kameranya ya, biar kita semua di sini interaktif nih nanti untuk sesi hari ini. Lumayan banyak nih soalnya hari ini yang udah join ya, di sini sudah ada 70 lebih. Mungkin boleh teman-teman aktifkan videonya, lalu juga pasang ini ya virtual background-nya yang sudah disediakan oleh panitia. Oke, mungkin dalam waktu 2 menit lagi ya mungkin ya. Kita mulai 19.35, mungkin nanti kita sambil tunggu teman-teman lagi yang akan join. Oke, baik, karena sudah saatnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam untuk seluruh sobat muda yang sudah hadir pada webinar series ASN Fest Abdi Muda, kolaborasi bersama Alami Group. Selamat malam seluruh hadirin. Perkenalkan, saya Ayu Segar Miranda Pamungkas dari Abdi Muda, yang hari ini akan menjadi host sekaligus moderator pada webinar series ASN Fest Abdi Muda yang berkolaborasi dengan Alami dengan tema Financial Planning for ASN. Nah, jadi hari ini teman-teman, webinar series pada malam hari ini diselenggarakan atas kolaborasi dari Abdi Muda
bersama dengan Alami Group yang akan membahas nih tentang bagaimana nanti para ASN muda ini ya, kita mengelola keuangan dengan baik, lalu nanti juga pembicara kita akan memberikan tips-tips tentang financial planning, lalu bagaimana kita nanti mengatur budgeting kita nih sebagai para ASN muda, dan akhirnya nanti kita akan mendapatkan juga nih pelajaran tentang kesalahan-kesalahan ASN di zaman sekarang ini, apa aja sih dalam mengatur keuangan gitu ya, sehingga nanti dengan tips-tips yang diberikan oleh moderator kita nanti, kita bisa nih mencuri ilmu tentang bagaimana nanti kita bisa membangun financial freedom saat kita nanti sudah masa purna bakti ya, gitu. Baik, sebelum saya memulai sesi webinar pada malam hari ini, saya akan memberikan sedikit memberikan sedikit informasi. Nanti teman-teman semua peserta webinar pada malam hari ini dapat menyampaikan pertanyaan bisa melalui Slido yang nanti akan secara berkala disampaikan oleh host di dalam kolom chat. Lalu juga teman-teman bisa nanti berkesempatan juga untuk bertanya secara langsung dengan raise hand. Lalu yang menarik adalah malam hari ini teman-teman dari Alami Syariah akan memberikan 10 voucher pendanaan di Alami Group dari aplikasi Alami senilai Rp1 juta untuk 10 pemenang di pertanyaan terbaik. Jadi nanti teman-teman 10 pertanyaan terbaik di Slido akan dipilih oleh tim Alami Syariah dan akan dipilih untuk mendapatkan voucher masing-masing 100.000 dari Alami Syariah. Itu. Jadi nanti teman-teman diharapkan selama sesi ini benar-benar mengamati ya, benar-benar menyimak betul gitu materi yang disampaikan oleh moderator kita nanti, karena akan ada 10 pertanyaan terbaik nantinya gitu. Nah, nanti saya ingatkan juga untuk teman-teman yang bertanya di Slido, mohon untuk memberikan namanya itu dengan nama asli yang digunakan di akun Zoom-nya ya gitu. Jadi biasanya kan ada ada anonim gitu kan, atau kalau enggak namanya mungkin pakai nama samaran gitu kan nanti. Jadi waktu bertanya di Slido, tolong teman-teman semua menuliskan namanya itu nama asli atau nama yang digunakan di dalam yang digunakan untuk Zoom meeting ini. Baik, mungkin sedikit perkenalan ya. Saya Ayu Segermilara Pamungkas, tadi saya sudah sampaikan, saya adalah host sekaligus moderator pada malam hari ini. Saya perwakilan dari Abdi Muda. Mungkin teman-teman yang sudah tahu ya, atau mungkin yang baru join kali ini, apa sih Abdi Muda gitu ya. Jadi Abdi Muda adalah salah satu platform atau wadah bagi ASN-ASN muda di seluruh Indonesia, baik dari Kementerian Pusat maupun dari lembaga daerah atau pemerintah daerah. Itu kita semua join di Abdi Muda untuk memberikan kontribusinya gitu. Salah satunya adalah melalui webinar series ini. Webinar series ini adalah salah satu rangkaian kegiatan dari ASN Fest atau ASN Festival yang diselenggarakan oleh Abdi Muda, yang nanti acara puncaknya itu akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 10 September 2022 di Jakarta. Nanti mungkin teman-teman bisa kepoin di Instagramnya Abdi Muda _ID ya untuk informasi ASN Fest-nya gitu. Nah, untuk webinar series kali ini, kita Abdi Muda berkolaborasi dengan Alami Syariah, salah satu platform peer-to-peer lending, peer-to-peer funding yang berbasis syariah. Jadi nanti teman-teman di sini kita sudah kedatangan moderator, kita sudah kedatangan pembicara kita ya, Kang Asep Subarna. Selamat malam Kang Asep. Selamat malam Mbak Ayu. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Suara saya kedengaran jelas? Sudah terdengar jelas Mas. Kang Asep ya, sorry saya ini belibet nih, saya manggilnya Kang Asep ya, ini dari Bali ya pasti ya Mas ya? dari Medan Mbak. Dari Sunda ya, oke Kang Asep. Jadi nanti malam hari ini kita akan mencuri ilmunya dari Kang Asep Subarna nih tentang bagaimana sih kita merencanakan keuangan atau financial planning buat ASN gitu. Baik, mungkin tanpa berlama ya Mas ya, saya akan sebelum kita memulai materi, mungkin kita boleh foto bersama dulu ya teman-teman ya, mumpung masih semuanya mungkin udah masih seger gitu ya malam hari ini ya. Boleh untuk dari host ya, dari host boleh ini sudah ready untuk kameranya untuk
foto bersama? Ready, Mbak. Ready. Ya, oke, siap. Oke, teman-teman. Ini kayaknya masih pada kameranya di disable ya, Mas ya? Boleh diaba-aba, Mbak Ayu? Ya, sudah Mas? Apakah sudah? Sudah, ini udah banyak yang terlihat. Oke, boleh. Kita hitung ya. Kita 1, 2, 3. Ini kalau di saya ada 5 slide nih, Mas. Ini untuk slide pertama kali ya. Oke, mungkin lagi. Oke, lanjut slide kedua. Dipertahankan ya, teman-teman ya, untuk senyumnya. Nggak apa-apa deh kering, cuma sampai 5 slide kok. Boleh. Oke, mungkin lagi untuk slide ketiga ya. Dipertahankan untuk senyum manisnya semuanya. Oke, slide 4 mungkin. Masih ada, Mas, untuk slide berikutnya? Sudah semua ya? Oke, terima kasih. Kita tepuk tangan untuk kita semua. Oke, terima kasih banyak. Baik, tanpa berlama-lama lagi ya, karena waktu sudah menunjukkan pukul 19.39, kita akan segera mulai untuk webinar series kita pada malam hari ini. Baik, pada malam hari ini pembicara kita adalah seorang funding relationship manager dari PT Alami Syariah, yaitu Kang Asep Subarna, seorang certified financial planner yang sudah melanglang buana nih ya dari tahun 2013 ini di dunia finance nih, Mas Asep, Kang Asep Subarna. Selamat malam, Kang Asep. Malam Mbak Ayu dan teman-teman semuanya ASN di seluruh Indonesia, salam kenal. Ya, jadi Kang Asep ini ya adalah seorang certified financial planner dan sudah berkecimpung ya Kang ya di dunia perfinansan ini dari 2013 dan terakhir dari 2020 hingga saat ini 2022 Kang Asep ini sebagai funding relationship manager PT Alami Syariah. Nah, mungkin saya akan memberikan sedikit kisi-kisi kali ya untuk malam hari ini, apa aja sih gitu ilmu yang bakal dibocorin sama Kang Asep nih. Malam hari ini bakalan memberikan ilmu apa aja buat kita semua nih ya, ASN muda yang mungkin haus akan ilmu ya. Saya yakin teman-teman semua yang malam hari ini join adalah teman-teman yang rasa ingin belajarnya itu tinggi gitu. Karena ini jam segini gitu ya, habis pulang kerja, harusnya kayak mungkin dinner sama keluarganya, atau mungkin nonton Netflix atau apa, tapi teman-teman di sini meluangkan waktunya untuk join webinar kita pada malam hari ini. Saya benar-benar apresiasi, berarti teman-teman semua di sini adalah teman-teman yang niat dan pengen belajar gitu. Jadi saya akan sedikit kasih bocoran dulu nih, nanti malam hari ini Kang Asep bakalan sharing ilmu apa aja. Jadi hari ini kita sesuai dengan tema kita adalah Financial Planning for ASN. Nanti Kang Asep ini akan memberikan tips nih, bagaimana sih kita sebagai ASN muda yang di tengah gaya hidup yang mungkin kalau orang bilang kan seringnya banyak yang kita lihat di sosial media itu banyak yang flexing tentang liburan, tentang barang-barang mewah gitu ya, misalnya iPhone 14 nih yang baru keluar ya, yang baru keluar gitu. Nah, itu gimana sih biar kita tuh tetap bisa mengelola keuangan kita yang gajiannya itu katanya kita tiap gajian tanggal 1 kan ASN ini gimana biar nggak nanti setiap tanggal 10 udah pusing gitu ya. Nah, nanti Kang Asep akan berbagi tips nih bagaimana kita mengelola keuangan dengan baik, lalu dasar-dasar financial planning itu seperti apa, terus bagaimana kita tuh bisa membedakan antara
kebutuhan dan juga keinginan kita, hingga sampai bagaimana sih nanti kita menyusun budgeting nih buat kita-kita yang mungkin bagi yang masih single atau nanti mungkin yang sudah berkeluarga gitu. Dan akhirnya nanti kita akan bisa nih dapat tips untuk financial freedom bagi ASN. Nah, tanpa berpanjang lagi mungkin kita langsung serahkan saja ya dengan Kang Asep untuk membagikan ilmunya. Layar dan tempat dipersilahkan Mas Kang Asep. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ayu dan teman-teman ASN di seluruh Indonesia. Selamat malam semuanya. Saya ucapkan salam sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dijawab di chat juga ya yang nggak mau open mic. Yang lagi di jalan, semoga hati-hati. Yang lagi nonton rebahan, nggak apa-apa. Yang penting kita bisa tetap dapat ilmunya. Oke. Baik, saya sudah dijadikan co-host Pak Panitia. Sudah ya. Saya mau share screen dulu. Punten sebelumnya mohon maaf kalau suaranya lagi agak-agak sember Mbak Ayu. Lagi kurang sehat kayaknya lagi musim ya. Semua orang banyak yang pada kena ya. Oke, di layar saya sudah kelihatan screen-nya. Sorry. Oke. Sip, aman deh. Saya screen dulu. Sudah kelihatan ya, Mbak? Sudah, Mas, aman. Sudah aman. Ya. Baik, terima kasih teman-teman. Selamat malam semuanya dari para ASN muda, para abdi muda yang ada di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dalam kesempatan pada malam hari ini seperti yang telah disampaikan oleh Mbak Ayu, malam hari ini kita akan mempelajari tentang financial planning untuk ASN, di mana ini merupakan salah satu acara pertama dan besok di hari kedua kita akan ada acara juga untuk jenis-jenis investmentnya apa aja, dan nanti di hari berikutnya ada acara offline di Jakarta. Mungkin teman-teman ASN yang ada di Jakarta dan sekitarnya bisa join ke sana langsung ya, nanti dikasih tahu sama panitia lokasi tepatnya ada di mana. Oke, sebelum saya mulai, ini kira-kira satkernya dari mana aja, boleh sambil di chat ya. Satkernya atau kementeriannya dari mana. Kalau Mbak Ayu, kalau nggak salah saya lihat itu dari Kementerian Keuangan, betul ya. Teman-teman yang lain ada yang dari, tadi sempat ada yang dari Papua, boleh disebutkan juga. Mungkin biar kita saling mengenal juga gitu ya. Apakah mungkin ada yang dari Jawa Tengah, Jawa Timur, dari manapun itu, silakan. Mudah-mudahan kita bisa saling berkenalan. Oke. Ini sedikit tadi sudah disampaikan oleh Mbak Ayu sebagai moderator. Ini saat ini background saya sebagai Funding Relationship Manager yang saat ini aktif di Alami Group. Sebelumnya di Bank Muamalat Indonesia sama pernah Funding dan Financing Relationship Manager juga. Jadi sejak kuliah, jadi kayak teman-teman waktu ASN, dan saya juga pernah juga kayak teman-teman ASN ini, cuma sayangnya belum rezeki sampai dengan tahap terakhir gitu. Jadi sudah lolos SKD, SKB gitu ya, tapi pas tahap terakhir nggak lolos gitu. Jadi ya anyway, apapun itu mudah-mudahan kita bisa tetap berkontribusi untuk negara kita gitu ya teman-teman. Dan ini adalah sertifikasi yang telah saya ambil. Certified Financial Planner merupakan sertifikasi internasional untuk sebuah professional financial planner, dan juga saat ini aktif sebagai anggota dari Syariah Insurance Consultant dan juga Insurance Consultant License AJ dan ASI, dan saat ini saya telah mengambil Risk Management Certification di level 3. Oke. Kalau ada yang mau ada hal yang baik, nanti kita bisa saling share. Mungkin teman-teman yang nggak sempat hadir hari ini bisa kita tag, dan kita ada hal yang bermanfaat bisa kita sebarkan walaupun itu sedikit ya. Oke, nextnya. Oke. Baik, teman-teman, saya mulai dulu ya. Belum ada yang jawab ya dari mana, dari kementerian mana aja. Oke. Kita tahu nggak teman-teman, ini data dari Badan Pusat Statistik bahwa ternyata sumber pendanaan lansia, pendanaan ini artinya saat kita memasuki usia lansia atau sudah pensiun, itu di sebelah kiri itu dari mana gitu ya. Ternyata kalau kita lihat data dari BPS yang disajikan ini, 77% lebih itu berasal dari anggota rumah tangga yang bekerja. Gitu. Artinya kalau di sana orang tua atau lansia tersebut masih hidup, itu sumber kehidupannya, sumber penghasilannya ditopang oleh 77% oleh anggota yang bekerja di rumah tersebut.
Kemudian di persentase kedua ini mendapatkan kiriman baik itu uang ataupun barang, mungkin ada yang dari luar kota dikirimin uang, kalau misalnya yang deketan masih mungkin ada yang dikirimin berasnya dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Dan berikutnya di persentase 6% ini kurang lebih dari dana pensiun. Jadi selama masa produktif kan kita biasanya suka dipotong tuh ya dari komponen gaji kita itu dikumpulkan, dan hanya 6% saja yang bisa melakukan bisa hidup dari sumber pendanaan atau sumber pendanaannya dari dana pensiun. Dan terakhir hanya kurang lebih 1% itu berasal dari investasinya para lansia yang saat masih produktifnya itu melakukan investasi kayak gitu. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa potret di Indonesia berdasarkan data pusat statistik ini ternyata hanya sedikit banget orang yang pada masa lansianya ini hidup berdasarkan hasil investasi ataupun dana pensiun. Kebanyakan masih pasif dikirimi orang ataupun dari yang anggota bekerja. Itu ya teman-teman ya. Kemudian yang kedua di sebelah kanan ini adalah tempat tinggalnya. Jadi kebanyakan dari 40% ini bersama dengan 3 generasi. Jadi antara orang tua tersebut, kemudian ada anaknya dan ada cucunya, dan di persentase berikutnya bersama dengan anaknya, mungkin ini case-nya mungkin bisa jadi belum menikah, dan kemudian bersama dengan pasangannya, artinya mungkin anaknya sudah berpisah tapi bersama dengan pasangannya, kalau suami dengan istri, istri dengan suami, dan terakhir ini tinggal sendiri. Dari sini kelihatan bahwa persentase terbesar masih tinggal bersama dengan keluarganya gitu ya, bersama dengan baik itu dengan 3 generasi ataupun dengan anaknya. Oke. Kenapa saya bilang data ini? Oke. Next, oke di sini. Ini biar kita tahu, teman-teman, sebelum kita belajar tentang financial planning, kalau ini definitif ya, teman-teman bisa searching, googling definisinya. Jadi dari data tersebut kita bisa tahu bahwa kenapa sih kita harus belajar tentang financial planning, kita harus tahu tentang perencanaan keuangan, karena tadi ternyata ada orang bahkan sangat mayoritas yang perencanaan untuk masa tuanya itu masih sedikit gitu ya. Dia bisa hidup independen, tidak tergantung, tapi hanya sedikit. Nah, hopefully kita yang hadir hari ini kita bisa praktekkan nanti ilmu yang kita dapatkan malam hari ini menjadi di kehidupan sehari-hari kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang terencana, terutama dalam hal financial planning ini kayak gitu ya. Ini definisinya teman-teman bisa baca sendiri ya. Intinya adalah sederhananya adalah tentang bagaimana financial planning itu adalah bagaimana kita memanage sebuah kekayaan, baik itu nanti ada aset, kemudian juga ada harta kita, ada uang kita, dan berbagai aset-aset lainnya untuk mencapai tujuan kita. Tujuannya itu nanti saya akan jelaskan lagi di belakang. Tujuannya itu banyak, artinya bisa jadi tujuan keuangan dalam jangka pendek, kemudian jangka menengah, bahkan sampai dengan jangka panjang tadi saat mencapai usia pensiun kayak gitu. Oke. Cara lihatinnya gimana ya? Chatnya di mana? Oh, di sini. Oke. Kenapa kemudian financial planning ini menjadi penting? Oke. Ternyata setelah kita tahu tadi tentang potret kehidupan para lansia di usia lansia nanti, kemudian juga bagaimana tadi dari mencapai tujuan-tujuan keuangan kita gitu ya. Ini saya mau balik lagi tentang tema kita malam hari ini untuk teman-teman ASN yang ada di seluruh Indonesia gitu ya. Ini hak sebagai ASN, mungkin bahasa sederhananya gini, saya mau tahu kira-kira teman-teman apa sih saat dulu waktu mendaftar ASN, reason why-nya untuk menjadi ASN. Mungkin orang-orang sering bilang ya kalau di Indonesia, ya enak tahu jadi ASN itu, kenapa? Karena penghasilannya tetap sampai dengan nanti stabil gitu ya. Ada gaji pokok, ada tunjangan, ada apa lagi? Gaji ke-13, kemudian ada dana pensiun yang dipotong setiap bulannya dari BPJS Ketenagakerjaan dan dana pensiun atau TASPEN. Kemudian apa lagi ya? Mungkin THR ya, asuransi juga ada, BPJS, THR. Nah, mungkin beberapa kementerian ada namanya tunjangan kinerja, atau mungkin kalau yang di tenaga pendidik ada istilah remunerasi, dan berbagai macam istilah ya. Intinya adalah bahwa dengan ASN inilah yang menjadi
harapan kita, dan mungkin saya dulu pernah waktu mau melamar walaupun tidak lolos gitu ya. Selamat buat teman-teman yang lolos. Nah, untuk yang udah masuk ini sebagai abdi muda, jangan disia-siakan kesempatan ini gitu ya. Jadi apa namanya, bagaimana kita bisa menjadi ASN yang produktif dan juga on track gitu ya. Mungkin ada lagi satu lagi yang tak kalah penting juga, ini buat yang masih jomblo-jomblo Mbak Ayu, yang masih jomblo-jomblo adalah kadang ada yang bilang bahwa jadi ASN ini apa namanya, calon menantu idaman ya, gitu ya. Benar ya? Mudah-mudahan benar ya gitu. Jadi mudah-mudahan yang belum berjodoh segera dipertemukan dengan belayan hatinya. Amin. Oke. Next. Oke. Di depan teman-teman di layar kelihatan ya. Jadi kenapa kita harus hati-hati dengan apa namanya, fakta tentang financial planning ini, kemudian tentang keadaan keuangan kita saat ini, karena ternyata banyak orang-orang yang ini kita akan bahas ke depannya, kurang lebih ada 5 poin, itu tidak memiliki tujuan yang jelas tentang kenapa dia harus merencanakan. Kemudian yang kedua, kurangnya dana darurat atau belum memiliki dana darurat. Yang berikutnya adalah terlalu sering mengambil pinjaman atau mudah untuk mengambil pinjaman gitu ya. Dan berikutnya lifestyle, ya gampang tergoda dengan tadi disebutkan sama Mbak Ayu, gadget baru, iPhone 14 sudah mau luncur, padahal iPhone 13 saja saya belum pegang tuh. Iya. Dan lain-lain ya, banyak lifestyle. Mungkin tiap orang beda juga preferensinya. Dan yang terakhir adalah belum berani atau mungkin belum mengenal bagaimana cara berinvestasi kayak gitu. Nah, mudah-mudahan forum kita malam hari ini kita bisa dapatkan itu semua. Oke. Nah, ini mungkin istilahnya di sebelah kanan ini ada segitiga, teman-teman. Segitiga atau piramida dalam perencanaan keuangan. Kalau kita lihat dari yang paling bawah, ini adalah tentang cash flow, dana darurat, dan bagaimana kita mengatur pinjaman. Saya akan spill satu-satu. Pertama, tentang cash flow. Cash flow ini kurang lebih bagaimana teman-teman bisa menciptakan antara, yang pertama, pemasukan itu minimal tidak lebih besar, pengeluaran tidak lebih besar daripada pemasukan. Jadi tidak besar pasak daripada uang ya. Itu wajib banget. Kenapa? Karena ada di paling dasar. Kita nggak usah ngomongin investasi jenis apa, kita nggak perlu ngomongin tujuan keuangan gue nanti setahun, 5 tahun, atau jangka panjang ke depan seperti apa. Kalau cash flow kita aja tuh masih negatif gitu. Kalau misalnya mungkin kalau yang sekiranya masih balance 0 gitu ya antara pemasukan sama pengeluaran, nanti kita akan bahas tips-tipsnya kira-kira apa sih yang bisa dilakuin buat yang minimal ada spare gitu ya. Nah, intinya pertama tadi itu adalah cash flow gitu ya. Cash flow bagaimana kita menciptakan positif. Yang kemudian berikutnya adalah dana darurat nih. Dana darurat ini kurang lebih nanti dijelaskan juga di berikutnya adalah dana-dana yang kita siapkan untuk kebutuhan yang tak terduga, sifatnya harus liquid, ditaruh di instrumen yang liquid. Dan instrumen yang liquid itu teman-teman kebayangnya gini, kalau kita butuh, kita nggak perlu melakukan hal-hal yang sampai kayak misalnya motor itu liquid atau bukan liquid? Bukan liquid ya, motor. Kenapa? Karena ketika kita butuh uang dan mau jual, dari hasil jual motor itu kita butuh cari orang, update status, siapa yang mau beli, ke OLX dan lain-lain, atau mungkin ke leasing buat dijual refinancing kayak gitu. Tapi bukan itu. Liquid itu artinya yang mudah dicairkan, misalnya taruh di kas, di tabungan, atau mungkin kalau yang sudah mulai mengerti investasi bisa juga kita bakatnya kita masukin beberapa ke reksadana pasar uang, di mana reksadana ini gampang ditariknya, T+1, kadang ada yang T+3, itu bisa langsung dicairkan. Jadi artinya cukup liquid. Atau mungkin ada juga emas gitu ya. Emas walaupun ada effort, tapi seenggaknya nggak sesusah ini ya, jual motor ataupun jual sawah, mungkin yang punya sawah banyak gitu ya. Kita tinggal datang ke toko emas, kemudian nanti ya kita akan jual kayak gitu. Itu dana darurat. Nah, kemudian pinjaman ini bagaimana kita bisa mengatur bahwa fondasi paling bawah ini kita tidak memiliki pinjaman yang lebih, at least mungkin maksimal di 35%, ada yang bilang 30%. Anyway, pokoknya jangan sampai hutang kita itu melebihi dari segitu. Kenapa? Karena tadi ketika kita hutangnya besar, apalagi hutangnya konsumtif, itu sangat mengganggu perencanaan keuangan dan segitiga ini yang harus kita bangun. Ini istilahnya ya,
pondasi. Kalau kita lagi bangun rumah, paling bawah itu instead of kita bangun atapnya, kita kan akan bikin bawahnya dulu ya. Bikin bawahnya dulu, tanahnya digali, dibikinin batu gitu ya. Kemudian dari batu di semen dan lain-lain. Itu kalau pondasi udah kuat, insya Allah ke atasnya jadi kuat kayak gitu. Nah di layer kedua, teman-teman ada manajemen risiko atau risk management. Jadi ini bagaimana kita mulai aware setelah cash flow kita positif, ya. Kemudian dana darurat kita punya, dan kemudian kita pinjamannya sudah sesuai dengan cash ratio kita. Berikutnya adalah next step-nya kita bagaimana punya insurance. Kalau teman-teman ASN ini alhamdulillah sudah dibantu atau sudah bagian dari komponen, sudah ada Taspen, sudah ada apalagi tadi BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan juga. Nah, ini hal-hal yang ngebantu teman-teman suatu saat mungkin sakit, nggak perlu lagi kita mengeluarkan dana gitu ya. Atau kalau mungkin teman-teman di sini ada yang bukan ASN, ada yang peserta dari umum juga yang bekerja swasta, first grade yang baru bekerja, kalau dari kantornya sudah disediakan insurance, itu mungkin kayak insurance life health insurance, asuransi kesehatan, itu sangat membantu. Kenapa? Karena begitu kita sakit itu sudah dibantu oleh kartu itu yang kita miliki sehingga tidak mengganggu cash flow kita yang di bawah kayak gitu. Nah, berikutnya kalau sudah layer kedua ini selesai, baru kita naik lagi. Itu menjadi yang ketiga, ini adalah tujuan keuangan kita. Nah, disinilah investment kita mulai gitu ya. Jadi jangan langsung ke atas gitu. Jangan langsung ke atas tapi kita bawahnya masih kopong. Kenapa? Akan sangat rapuh. Apalagi sampai investment atau melakukan investasi dari uang hasil pinjaman, itu jangan gitu ya. Investasi itu uang yang dingin, uang yang setelah semuanya. Jadi kalau di bawah ini namanya, di bawah ini financial safety, dua layer pertama, manajemen risiko sama cash flow itu manajemen safety, berarti kita aman. Nah kemudian di layer kedua ini manajemen financial stability, gitu ya, atau udah mulai stabil, dan terakhir financial freedom, bahwa kita ya udah, nah hidupnya ini udah bisa istilahnya gini, ini cash di lapang ya. Saya sebagai relationship manager yang pernah di bank, kemudian saat ini dialami juga, ada cash orang-orang yang ternyata orang-orang kaya itu dia menempatkan yang mungkin Bu Sri Mulyani juga pernah bilang ya, kalau di US itu orang-orangnya, warganya itu sibuk bagaimana uang bekerja keras untuk kita gitu. Artinya apa? Mereka memikirkan uang yang kita punya atau aset yang kita miliki itu menghasilkan cash flow in kita gitu, pendapatan buat kita kayak gitu. Nah, kemudian di layer terakhir ini retirement dan estate plan. Jadi sudah biaya hidupnya itu, hidup si orang tersebut itu dari bagi hasil. Case-nya nih ya, katakanlah kita punya taruh di return investasi yang 10%. Berarti kalau kita punya uang 500 juta, di setahun ke depan setelah di compounding akan punya 550 juta. Kalau case-nya kita punya 500 juta. Nah, ternyata ada juga yang dia punya 5 miliar. Ini mungkin terlalu jauh, Mas, gitu. Terlalu jauh karena saya masih ASN muda. Ya, oke, nggak apa-apa. Tapi at least ketika kita punya goal suatu saat, mungkin akan jadi es-melon gitu kan. Es-melon ya, istilahnya. Saya juga suka tahu tuh istilah, ada apa? Umbis ya, Mbak. Umbi sama es melon, umbi sama es melon. Itu suka lihat meme-nya lucu-lucu gitu ya. Gimana pekerjaan para umbi ini yang baru-baru menggantikan para es melon, kadang bikin sekedar ganti password Zoom jadi lupa ini ya. Anyway, itu kita ambil positifnya, bagaimana kita bisa membangun itu, belajar banyak hal dari para senior. Suatu saat kita menjadi es melon tadi, atau istilahnya eselon ya, teman-teman yang belum tahu meme tadi, itu eselon tadi itu pejabat, istilah kita kalau di swasta ya, itu kita bisa memanage dengan baik uang atau gaji yang kita dapat kayak gitu. Jadi bukan lagi untuk diri kita, tapi retire dan estate plan ini kita akan memberikan uang ini untuk keturunan kita, atau mungkin kalau yang orang Islam gitu ya, ada istilahnya untuk kehidupan setelah kematian, ada istilahnya amal jariah gitu, dia bangun masjid, bangun pesantren dan lain-lain, sehingga kehidupannya pekerjaannya menghasilkan juga pahala untuk kehidupan setelah kematian kayak gitu. Oke. Kita lanjut. Nah, ini fakta dari berita. Ternyata masih banyak tadi ya,
di poin nomor 1 kan kita udah bahas tidak memiliki tujuan keuangan yang jelas. Tujuan keuangan tadi setelah kita punya layer-layer yang kuat fondasinya, maka kita harus menentukan tujuan keuangan kita itu berikutnya apa. Pengen punya rumah, oke, punya rumah. Kemudian ini bukan untuk PNS aja Mbak Ayu, untuk karyawan swasta juga banyak yang belum memiliki gitu ya. Jadi ini menjadi salah satu mungkin financial goals kita, tujuan keuangan kita juga bagaimana kita bisa memiliki rumah. Sekarang mungkin kalau kita nggak punya cash, bukan sultan gitu ya, nggak punya cash beli secara tunai, kita bisa ada KPR, mau pilihan yang syariah, yang konvensional, preferensi dari teman-teman masing-masing. Tapi lagi-lagi tadi ilmunya, jangan sampai utang-utang yang kita miliki, hutang konsumtif tadi ya, kalau kata Kiyosaki itu, kita punya KPR pun itu sebenarnya beli ke rumah itu termasuk yang konsumtif gitu. Nah, jangan sampai hutang konsumtif kita ini lebih dari 35%. Karena akan banyak case-nya yang saya dapat kabar dari teman saya yang di Aba baca berita juga bahwa ironi gitu ya. Jadi ketika di sini teman-teman udah pengangkatan semua ya, sudah pengangkatan dari CPNS, C-nya dicoret udah jadi PNS ya gitu ya. CASN udah jadi ASN. Nah, mungkin deritanya adalah ya bukan derita, suffer struggling. Begitu saat dulu saat lagi masih CPNS itu kan gajinya belum full ya kan, masih 80%, mungkin ada yang 70%. Dari 80% itu ternyata pun hanya gaji pokok, belum ada tunjangan lain-lain. Nah, begitu pengangkatan dan pelantikan itu kan akan sangat euforia. Akhirnya jadi pengangkatan pelantikan nih. Bisa dapetin full gaji 100% dan tunjangan-tunjangan lainnya gitu. Nah, tapi ternyata ironinya adalah yang diedukasi saat pelantikan ini bukan bagaimana literasi keuangan untuk para ASN ini, tapi adalah pelantikannya 1 jam. Ternyata 3 jam berikutnya adalah penjelasan atau pemaparan tentang dari bank-bank rekanan, bagaimana bisa mendapatkan soft loan, masih dari golongan 3 atau mungkin masih asisten ahli, tapi sudah bisa dapetin plafon yang sekian. Nah, itu menurut saya ironi ya, maksudnya godaan-godaan yang kalau kita nggak memanage dengan baik, kita nggak punya literasi keuangan yang baik, kita akan tergiur gitu. Makanya nggak heran case-nya ada yang sampai di PHK kalau nggak salah di salah satu kabupaten karena 5-6 orang itu karena dia dikejar sama debt collector gitu. Nah, ini jangan sampai kayak gitu ya. Nah, balik ke poin yang pertama, kita harus punya tujuan keuangan yang jelas gitu. Tujuan keuangan yang jelas, kalaupun itu konsumtif, kita harus pastikan bahwa tidak lebih dari 30-35% gitu ya. Kalau produktif mah insya Allah ya, produktif itu artinya dari uang yang kita pinjam itu bisa menghasilkan lagi gitu. Itu buat modal segala macam itu masih ini ya, masih di-excuse, masih dikasih masih ada pengecualian. Tapi kalau yang udah konsumtif harus pikir benar-benar kayak gitu. Oke, kita lanjut. Nah, tujuan ini cara simple tips untuk membuat tujuan keuangan yang jelas itu, misalnya pengen punya rumah gitu ya. Ini disingkatnya mungkin SMART, teman-teman juga mungkin sudah pernah sudah pernah dengar ya. SMART ini specific, measurable, achievable, kemudian relevan dan terakhir time related. Jadi gimana kita punya tujuan yang jelas, tujuan keuangan itu spesifik itu artinya jelas. Tujuannya itu saya pengen punya rumah. Measurable itu berapa sih harga rumah saat ini gitu ya, misal saat ini, atau mungkin kalau teman-teman udah advance lagi bisa menghitung sampai dengan perkiraan inflasi atau kenaikan dari harga properti tersebut. Misalnya dari data 10 tahun terakhir ternyata ada peningkatan 5%, maka kita hitung dengan kalkulator time value of money di 10 tahun ke depan harga properti tersebut menjadi naik 5%. Nah, ini measurable ini kita tentuin harganya ternyata di Depok katakanlah 500 juta untuk ukuran 72. Nah, itu ditentuin 500 juta. Nah, kita nanti akan berhitung bareng-bareng bagaimana cara ngitung sederhananya ya gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah achievable, dapat diwujudkan dalam periode waktu tertentu. Jadi artinya ya nggak jelas, intinya jelas tuh mau berapa tahun, mau 3 tahun, mau 5 tahun, jangan bilang kapan mau punya rumah, mau gitu, mau berapa 500 juta, kapan, ya kapan-kapan gitu. Itu jangan sampai kayak gitu ya. Tapi kita targetin punya waktu gitu. Kemudian itu juga time related ya, dan relevan itu
tujuan keuangannya selaras dengan tujuan dan value. Jadi mungkin ini kalau yang case-nya yang di piramida paling atas tadi, itu kan ada financial freedom, itu istilahnya kita buat estate plan dan juga retire gitu ya. Nah dari situ kita misalnya pengen value kita sebagai muslim yang taat mungkin, atau juga mungkin sebagai umat Nasrani yang taat gitu ya, itu bagaimana kita bisa bermanfaat untuk yayasan gitu. Kita pengen kasih amal sedekah gitu. Nah berapa 100 juta ketika saya ini. Nah itulah value kita. Jadi jangan sampai yang sifatnya tujuan keuangan tapi nggak bervalue, itu sangat disayangkan kayak gitu. Oke, jelas ya sampai sini. Nanti kalau ada pertanyaan kan di slide ya, nanti di akhir sesi Mbak Ayu akan sampaikan juga. Dipilih, mudah-mudahan waktunya cukup. Kalau udah mau habis kabari ya, saya soalnya nggak lihat timing nih. Siap Mas, kita masih punya waktu cukup panjang kok, masih 30 menit lebih untuk Kang Asep menyampaikan materi. Ya. Oke, nah ini kurang lebih tadi saya sudah sebutkan apa sih kenapa kita harus merencanakan. Ini sumber dari perencanaan keuangan OJK. Ini salah satu case-case data dari inflasi per 10 tahun. Nah ini bagaimana kita nanti mungkin kalau sudah punya anak pengen menyiapkan dana untuk kuliahnya S1, kemudian ini untuk masuk ya di S2 berapa, nah inflasinya berapa, sehingga bisa diproyeksikan dalam 10 tahun dari sekarang menjadi berapa nilainya. Ini kita pakai kalkulator time value of money, nanti saya kasih linknya juga kalau teman-teman mau belajar gitu ya. Nah, kemudian juga nanti pernikahan mungkin. Nah ini real, pernikahan ini saya pernah alami, jadi waktu baru lulus tadi saat dari Bang Muhammad gitu ya, dan fresh grad kayak teman-teman juga gitu ya, itu target berikutnya adalah menikah. Nah menikah ini kan kita punya tujuan keuangan ya, di mana kita biaya sewa gedung dan lain-lain, konsumsi catering dan lain-lain. Nah, kalau sekarang mungkin iya masih 50 juta cukup gitu ya, sederhana. Nah ini kita tapi kan berapa tahun lagi kita nggak tahu gitu jadi berapa kayak. Nah ini hal-hal yang harus kita siapkan gitu. Oke, lanjut. Nah, ini yang poin kedua tadi kita bahas, tidak memiliki atau mempersiapkan dana darurat. Dana darurat itu tadi sudah dibilang ya, dana-dana yang sifatnya harus liquid gitu ya. Kenapa harus liquid? Kita tidak perlu banyak waktu untuk merubah atau mengkonvert dari aset tersebut menjadi cash gitu ya. Itu dana darurat definisi liquidnya. Ini berita-berita yang sudah kita dengar dan update gitu ya. Ya kayak banjir. Banjiran kita nggak pernah tahu, atau mungkin pandemi 2 tahun lalu di bulan Maret diumumkan di Indonesia pandemi. Kita nggak tahu bahwa ternyata akhirnya banyak orang yang dikenakan layoff, PHK. Kalau ASN insya Allah ya stable ya. Ini yang harus teman-teman syukurin gitu ya. Di luar sana banyak teman-teman yang kena PHK, atau mungkin perusahaannya juga tutup dan lain-lain. Yang dagang pun even jualan makanan karena PPKM nggak boleh ketemu orang, sepi gitu ya. Yang saat itu yang berkembang justru ternyata di tenaga kesehatan gitu ya, di catering. Tapi dari sana kita belajar bahwa ini penting ada dana darurat, ini minimal kita bisa bertahan untuk sambil berpikir apa strategi berikutnya yang bisa saya lakukan untuk mempertahankan biaya hidup gitu. Oke. Nah, ini juga BBM ya rame kemarin ya, Vivo, Revo gitu, sampai akhirnya naik lagi gitu. Ya anyway, perubahan akan selalu ada, dan tinggal kita siap atau enggak dan bagaimana cara kita menyikapinya. Kayak gitu. Oke, nah tentang dana darurat ini, sebenarnya ini bisa customize ya, artinya tiap orang mungkin case-nya akan beda, tapi ini kurang lebih yang di pakemnya gitu ya. Tapi kalaupun enggak, itu tetap adjustable atau customize. Untuk yang single mungkin kita siapkan dari 4 sampai dengan 6 kali pengeluaran bulanan ya, bukan pendapatan. Jadi misalnya Mbak Ayu masih single misal ya, atau kos-kosan, biaya internet, terus kemudian biaya untuk running. Besok ada Jakarta Marathon ya Mbak Ayu. Mbak Ayu nih hobi running nih teman-teman. Nanti mungkin ada kan pendaftarannya. Itu hal-hal kayak gitu kan, biaya lain-lainnya. Itu di total ternyata ada totalnya 4 juta gitu misalnya. Nah, disiapkanlah 4 kalinya minimal.
artinya 16 juta. Atau teman-teman ada case lain 5 juta. Artinya harus punya harus punya dana daruratnya 4 kali dari pengeluaran tadi. Kalau 5 juta berarti 20 juta gitu kan. Nah, kalau sudah menikah, mungkin ada yang sudah menikah teman-teman, ini dinaikin lagi. Kenapa? Karena tentunya sudah ada tanggungan, sehingga harus lebih besar lagi. 6 kali misalnya kayak gitu. Kalau lebih besar gimana Kang Asep? Nah, enggak boleh. Itu lebih besar lebih baik. Artinya kita lebih, nanti ada istilahnya tuh kita kekuatan kita terhadap hutang atau dana darurat emerging fund itu ada rasionya. Jadi kita sehat atau enggak gitu, kurang lebih penilaiannya kayak gitu. Nah, kalau sudah menikah gimana? Kalau sudah menikah dengan anak mungkin bisa dinaikin lagi 9 sampai dengan 12 kali kayak gitu. Begitu pula dengan teman-teman yang mungkin non ASN gitu yang hari ini hadir juga bisa sama kayak gitu. Prinsipnya adalah siapkan dana darurat minimal 4 kali, dan kalau sudah menikah ataupun ada anak itu juga disesuaikan. Untuk apa sih sebenarnya tadi perawatan yang tidak tercover di BPJS? Saya mengalami sendiri nih Mbak Ayu dan teman-teman semua. Enggak semua sakit bisa dirawat, bisa di cover sama BPJS. Banyak ya pokoknya. Misalnya mungkin giginya untuk yang scaling masih bisa, tapi kalau yang udah mungkin mau mutihin atau apa itu pasti nggak bisa. Nah, hal kayak gitu yang mungkin sekiranya perlu itu wajib kita harus nyiapin dana darurat. Atau hal sederhana yang tadi kerusakan tempat tinggal adalah ya kayak banjir, kan kita nggak pernah bisa predik kapan banjir. Sekarang nih lagi musim hujan, buat teman-teman di Jakarta, Bekasi dan rawan-rawan banjir lainnya daerahnya itu juga harus siap. Nah, hal-hal kayak ya mungkin harus beli kasur baru apa itu kan kita juga nggak bisa jual motor dulu gitu. Nah, dana darurat ini penting kayak gitu ya. Nah, kendaraan ini juga sering terjadi para kontraktor. Kontraktor itu ya masih ngontrak naik motor gitu ya. Ini kendaraan ini misal di jalan tiba-tiba ban bannya bocor kayak gitu. Nah, ini dana darurat ini penting. Atau mungkin kalau yang motornya mahal, under deal juga mahal gitu ya. Harapannya dengan teman-teman punya dana darurat ini bisa memiliki dana darurat dan sehingga kehidupannya bisa tetap berjalan dengan sesuai perencanaan tadi gitu. Ini ada case. Kira-kira ayo sambil diketik kalau misalnya ada yang tadi memperhatikan, misalnya nih Andi sebut saja ASN di Merauke gitu ya. ASN belum menikah, case-nya Andi ini belum menikah. Pengeluaran bulanannya ini sebagai berikut: kontrakan, belanja pangan, perlengkapan rumah, komunikasi, dan lain-lain. Kira-kira berapa dana darurat yang diperlukan Andi minimal? Oke. Yang benar nanti dicatat sama panitia ya. Kalau ada yang benar mungkin nanti ada hadiahnya gitu ya. Kalau panitianya kehabisan hadiah dari saya aja. Nanti dihubungin gitu ya. Oke, berapa kira-kira? Nah, ini adalah simpelnya kita tinggal jumlah semuanya karena ini udah di state pengeluaran bulanan. Kemudian setelah ditotal semuanya, maka kalau menurut perhitungan tadi yang sudah kita pelajari minimal 4 kali. Karena dia masih single gitu ya. Nah, ini di total ternyata 5 juta teman-teman. 5 berarti kalau 4 kalinya 20 juta. Paham ya? Di sini. Wah, udah ada yang jawab tuh, Kang. Oh, siap. Cepet ada yang jawab. Tuh. Chat teratasnya siapa, Mbak? Itu ada Kak Friska Frilsia. Oke, siap. Kak Friska Panitia Frilsia. dicatat. Nanti kita bantu kontak. Siap ya. 20 juta. Minimal 20 juta. Iya, kurang lebih kayak gitu. Ya. Jadi sudah kebayang ya tadi metode smartnya tadi. Oke. Nah, sekarang sorry. Saya mau stop share dulu. Kita ke belajar ngitung cara bikin dana darurat tadi nih, Mbak. Oke. Mana ya? Oke, target keuangan. Share. Ini enaknya sendiri, share sendiri tahu, tapi kalau misalnya ini suka ribet sendiri nih. Oke. Nah, udah kelihatan belum Excel filenya di depan layar teman-teman? Sudah Kang. Nah, ini teman-teman cara ngitungnya gini kurang lebih. Ini kalkulator time investment calculator monthly, artinya per bulanan. Jadi kalau tadi kita udah tahu nih case-nya mau ngumpulin dana 20 juta gitu ya. 20 juta, kita tulis di sini 20 juta. Nah, katakanlah target return dari investasi yang kita lakukan, atau mungkin kalau worst case-nya adalah kita nggak pakai bunga, taruh di 0% di tabungan gitu ya, bisa juga dihitung. Nah,
Nah, itu gampang ya 1,6. Target setahun kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman setelah mengetahui profil resikonya teman-teman, profil resiko itu bagaimana kita menilai terhadap suatu kejadian apabila kita menginvestasikan sesuatu. Kalau misalnya kita ada 3 jenis, ada namanya konservatif, ada moderat, dan juga agresif. Nah, kalau teman-teman yang mungkin moderat, konservatif sampai dengan moderat, bisa katakanlah kita taruh di reksadana misalnya di 6%, maka cukup 1,6 per bulan, teman-teman dalam setahun akan terkumpul 20 juta gitu. Ini ya, jadi ini yang ngebedain kita. Kenapa sih? Karena kalau ternyata dana daruratnya ini butuh lebih besar lagi, 200 juta. Nah, akan kelihatan bedanya tuh. Yang tadi kalau misalnya di 0%, dia 16.600.000 kelihatan ya. Tapi kalau misalnya kita mungkin 6% atau mungkin di 12%, itu akan cukup 15 juta kayak gitu. Nah, ini mungkin nanti ya kalau udah jadi sultan, sudah jadi eselon gitu. Amin. Nah, sekarang kita belajar dari hal yang sederhana dulu. Kita tentuin tadi. Nah, ternyata segini gitu. Nah, kalau makin besar interest yang kita harapkan, tentunya makin kecil juga yang bisa kita tabung kayak gitu. Oke, kita lanjut ke materi. Nah, udah ganti slide-nya menjadi PPT? Sudah. Sudah, oke. Ini ya, udah belajar tadi ngitung kalkulatornya. Nah, berikutnya, ini fakta berikutnya adalah terlalu sering mengambil pinjaman atau berhutang. Nah, ini fakta anak-anak muda. Banyak 60% pengguna pinjol ternyata anak muda. Ini miris ya. Anak muda yang harusnya produktif, bisa menabung, bisa mempersiapkan dana-dananya untuk masa depan, tapi ini malah terlilit oleh hutang ataupun ada yang sampai dengan 200 juta gitu. Dan lain-lain kita banyak ya, sampai di blast di WhatsApp, Mbak, di blast di WhatsApp bahwa dan kata-katanya kadang nggak sopan gitu ya. Tolong dong bayar ini kayak gitu. Nah, harapannya kita yang malam hari ini hadir, kita belajar bareng-bareng, jangan sampai kita menjadi yang seperti ini gitu ya. Kita sudah terliterasi, kita praktekkan berikutnya. Okay? Nah, kemudian berikutnya kita manajemen pengeluaran kita. Setelah tadi kita tahu gimana ngitung dana darurat, berikutnya kita akan manage juga nih pengeluaran kita ini. Metodenya ada banyak ya. Ada yang ini di depan ini 40, 30, 20, 10 gitu ya. Ada juga yang 50, 30, 20, macam-macam gitu. Intinya ini disesuaikan dengan teman-teman. Kalau ada yang sedekahnya juga nanti mungkin kalau zakat gitu ya, zakat fitrahnya di makan pokok. Tapi kalau zakat harta mungkin 5% dan lain-lain teman. Nah, dari sini yang setelah kita tahu rumus pengeluaran kita, budgetingnya kemana aja, baru kita sebelum itu financial check up. Kenapa kita financial check up? Ini financial check up ini kita melihat sama seperti halnya dokter. Jadi kalau kita screening awal ya, lagi ke rumah sakit, kan kita suka ditanya tuh ya, tinggi badan berapa sama perawatnya, berat badan berapa, suhu berapa, apalagi ada gejala batuk pilek kayak gitu. Nah, itu di check up. Begitu juga dengan keuangan, kita cek. Saya punya filenya, saya share lagi. Mudah-mudahan nanti teman-teman bisa dikasih juga ya buat belajar. Financial check up. Ini banyak sih di website juga di tempat. Nah, oke, ini kelihatan Mbak? Sudah ya? Nah, ini kurang lebih. Nanti kita isi nih di sini. Aset kita punya berapa aja, kemudian aset investasi kita ada berapa, aset tidak lancar ada di sebelah kirinya di penjelasan seperti mungkin motor, mobil dan lain-lain. Kewajiban kita ada berapa. Nanti setelah diisi di bawahnya kelihatan nih gimana rasio-rasionya nih. Apakah likuiditas itu kita likuiditas tadi berarti ya yang mudah dicairkan gitu, berapa sehat apa enggak, yang kemudian ada yang tidak sehat yang mana gitu. Nah, harapannya setelah financial check up ini kita bisa tahu pos-pos mana aja yang harusnya saya benahi gitu. Jadi kalau orang udah sakit kan kita bisa tahu ya, Mas Asep, kamu kolesterol gitu. Berikutnya apa? Pantangan, menghindari makanan yang pemicu kolesterol dan olahraga kayak gitu. Saran dari dokter. Nah, saran inilah yang harus kita terapkan agar menjadi sehat kembali kayak gitu ya. Punten Kang, untuk apa tadi yang financial check up-nya belum muncul. Ini masih yang
slide manajemen pengeluaran. Oh, sorry. Oke. Ini udah. Sekarang masih yang slide. Oke, sekarang sudah PPT sudah Excel. Oh, oke, siap. Nah, ini Mbak Ayu, saya ulangi lagi. Jadi tadi tentang asetnya kita masuk berapa, kita input di sini, kemudian ada investasinya berapa. Aset tidak lancar ini kayak tadi KPR, rumah, mobil, gitu ya. Kemudian total hutang kita atau total kewajiban berapa. Nah, setelah dikasih tahu penghasilan bulanan berapa dan pengeluaran sebulan berapa, ke bawah kelihatan nih nanti. Apakah kita akan sehat, rasio likuiditasnya, kemudian dan yang lain-lainnya. Nah, yang tidak sehat inilah yang harus kita benahi tadi ya, seperti case-nya kolesterol dan lain-lain. Gitu. Sehingga harapannya menjadi stabil dan keuangan kita terencana dengan baik untuk mencapai tujuan keuangan, bahkan mungkin mencapai financial freedom-nya next-nya gitu. Oke, cukup ya. Kita lanjut. Berikutnya. Oke. Sekarang sudah balik lagi ya. Nah, setelah tadi tahu check up, kita cek cash flow kita, net worth, untuk mengetahui net worth aset kurang lebih kekayaan bersih kita tuh berapa sih? Ini simpelnya gini Mbak Ayu dan teman-teman. Kita punya gaji berapa, punya hasil investasi berapa sebulannya, kemudian pengeluarannya kita bandingin. Pengeluaran bulanan berapa, hutang kita berapa. Nah, kalau misalnya positif, ini kan cash flow ya, yang tadi paling dasar. Kalau positif, kita bisa melakukan ke stage lifestyle-nya tinggi, kemudian ternyata dari iPhone yang dia pakai, handphonenya itu pas kita cek dari pinjaman online, dari hutang dan lain-lain. Jadi ujung-ujungnya setelah dikurangin antara aset dengan kewajibannya ternyata nol atau bahkan minus. Nah, ini jangan sampai, net worth asetnya harus positif kayak gitu. Oke. Yang ketiga, pastikan memiliki dana darurat, sudah kita bahas tadi. Dan rasio menabung minimal 10%. Ini artinya tadi sudah di PPT di Excel tadi ya, biar kelihatan bahwa rasio menabung kita itu ini. Kenapa rasio menabung ini penting? Untuk mengedukasi kita, melatih kita, karena kata Morgan Housel itu di bukunya Psychology of Money, Mbak Ayu, dibilang bahwa kemampuan seseorang untuk melakukan financial planning itu nggak ada hubungannya dengan kecerdasan seseorang gitu, tapi lebih ke behavior dan habit gitu. Jadi ke behavior sama habitnya. Kebayang nggak? Kita kan pasti jago lah ya ngitung gimana mungkin perkalian, pembagian dan lain-lain, atau mungkin teorinya ini. Tapi masalah investment, masalah perencanaan keuangan ini nggak ada hubungannya gitu dengan kemampuan berhitung, tapi bagaimana skill kita atau kebiasaan kita. Nah, inilah kenapa rasio menabung ini kita minimal 10% ini tujuannya untuk membentuk habit kita gitu ya. Jadi berapa? Jangan sampai dapat THR nih, gaji 13 nih, atau habis ada yang menang project atau misalnya habis perdin gitu, terus cair uangnya langsung kemana nih, kita nonton yuk atau kita hangout yuk. Nah, itu hal-hal kayak gitu boleh gitu kita untuk leisure, tapi pastikan untuk minimal tetap di saving kayak gitu. Nah, kemudian yang poin penting tadi juga adalah nomor 5 ini, ngebedain antara needs sama wants. Nanti ada di slide berikutnya. Dan budgeting. Budgeting ini yang ini ya, di sebelah kanan. Ada 50, 30, 20, 40, 30, 20, 10, dan lain-lain. Ini nanti disesuaikan dengan teman-teman aja. Masih ada waktunya ya, Mbak? Ya, kita masih ada waktu 14 menit lagi ya, Kang. Masih cukup kan untuk slide-nya? Ya, cukup. Kemudian, nah sekarang kita cek kondisi keuangan kita. Tadi sebenarnya sudah sih ya yang kategori sehat, kemudian tidak sehat kayak gitu. Nah, kita langsung berikutnya adalah ke lifestyle tidak sesuai pendapatan. Ini yang tadi ya udah tahu masih ASN muda, udah tahu masih fresh grad, belum jadi pejabat dan lain-lain, tapi gaya hidupnya udah kayak orang yang stable, udah kayak para pejabat, atau mungkin udah kayak orang yang bekerja lama dengan memiliki tabungan yang banyak gitu. Itu jangan sampai ya. Intinya sesuaikan dengan kita.
tipsnya mungkin teman-teman bisa bayangin bagaimana kita bisa menghasilkan uang dalam sejam. Contohnya gini, kita dikasih gaji dengan tunjangan pokok, tunjangan keluarga, tunjangan kinerja, dan lain-lain. Itu di total katakanlah sebulan 6 juta atau 5 juta. Kita bagi 20 hari, 2.500.000 berarti 20 hari kerja Senin sampai Jumat, 5 juta dibagi 20 berarti 250.000 ya. 250.000 sehari. Kita breakdown lagi per jam. Kita breakdown per jam berapa tuh? 250.000 dibagi 8 jam. Karena ternyata misalnya mungkin 20.000 atau 18.000. Ternyata uang kita bekerja itu bayarnya segitu gitu. Sejam itu segini. Artinya jangan sampai kita makan nih beli boba, siang Starbucks, sore lagi kopi kenangan. Itu jangan sampai ya. Karena kita berpikirnya, oh 17.000 ya sejam. Artinya kalau gue mau beli Starbucks ini segelasnya aja perlu 3 jam kerja. Nah, dengan berpikir kayak gitu, cari 1.001 alasan, kita akan menjadi terbiasa untuk lebih mindful. Apa yang kita keluarkan itu nggak sembarangan kayak gitu. Lanjut. Nah, ini kita sudah disampaikan tadi di depan ya tentang cash flow positif. Ini intinya adalah jangan sampai net worth kita itu menjadi negatif gitu ya. Kemudian beda ini antara kebutuhan sama keinginan nih, poin berikutnya. Apa ya bedanya nih, kurang lebih teman-teman bisa baca ya, antara sifat, dampaknya, tolak ukurnya. Kalau kebutuhan itu ya udah kita lebih ngeliat manfaatnya, objektifnya apa, dan kalau nggak ada itu kita nggak bisa. Itu namanya needs. Tapi kalau once nggak ada itu ya kita masih bisa hidup gitu. Terus kemudian motornya harus ninja, motor yang kalau misalnya nggak pakai ninja nggak sampai ke kantor. Nah, padahal kalau misalnya pakai Beat pun bisa. Nah, itu kan lebih ke wants ya, bukannya needs. Nah, manfaatlah yang dilihat kalau dalam melihat needs kayak gitu. Nah, di sebelah kanan juga mungkin sebagai ASN nih, side hustle yang bisa dilakukan. Nah, side hustle ini teman-teman pernah ini nggak, kebayang nggak? Kalau namanya ASN itu kan kita tahu bahwa kenaikan grade, kemudian juga kenaikan jabatan dan lain-lainnya itu sudah diatur sama Menpan RB ya. Istilahnya ya Pak Menteri selamat sudah dilantik baru ya kemarin ya Mbak Ayu ya, sudah dilantik yang baru. Mudah-mudahan bisa membawa dampak yang lebih baik untuk ASN kita, amin. Ini kalau kita lihat ASN ini kan sudah terstruktur ya, antara gajinya bagaimana dia nanti bisa menjadi dapat promosi dan lain-lain. Nah, jangan sampai kita harus fokus kepada jadi untuk mencapai pendapatan yang stable juga kita harus melihat antara vertikal sama horizontal, Mbak Ayu. Vertikal itu artinya kita career path kita akan rencanakan, misalnya sebagai sekarang posisinya asisten ahli atau golongan 3B, 3A mungkin, gimana cara untuk menaik menjadi 3C, 3D, menjadi 4 gitu ya. Itu kan sudah dideskripsikan. Misalnya mungkin harus kreditnya sekian yang dikumpulkan setahun. Kalau misalnya sebagai tenaga pengajar mungkin gimana dia bisa mencapai poin pengabdian, penelitian, dan pengajaran gitu ya. Dan lain-lain. Mungkin teman-teman yang di Kementerian Keuangan beda lagi penilaian. Tapi anyway, kredit-kredit itu dikumpulin tujuannya apa? Biar karir kita on track ke atas gitu ya, vertikal. Atau mungkin kita juga bisa melakukan skill set tambahan gitu ya, investasi untuk leher ke atas gitu ya. Dan selain itu juga kita bisa lakukan side hustle dari sisi horizontal, dari horizontal itu ke samping yang bukan mungkin main job kita sebagai ASN di satu sekjen ataupun kementerian, tapi dari sisi kita misalnya kayak soft skill yang kita miliki, misalnya Mbak Ayu ini jago MC atau mungkin hobinya ngelit atau ngumpulin teman-teman para runner ini. Nah, itu IO mini IO gitu. Nah, dengan side hustle kayak gitu tadi, musik MC segala macam, itu tentunya kan akan mendapatkan cash flow in ya, pendapatan juga. Nah, harapannya hal-hal kayak gitu bisa menambah atau menunjang daripada pendapatan ASN ini yang tidak hanya ketika sudah penuh tadi di vertikalnya gitu ya, sudah sesuai dengan care dan udah maksimum untuk kreditnya gitu ya. Ya berikutnya kita cari tambahan lain gitu. Atau yang punya hobi masak mungkin bisa
punya cooking, apa namanya, kelas cooking, atau mungkin bikin-bikin kue jualan online gitu. Daripada iPhone barunya cuma buat selfie gitu kan, gimana nggak bikin konten cara bikin kue ini, atau mungkin produk jualannya kita jual, kita share sehingga banyak orang yang beli dan itu bisa menjadi side hustle. Poinnya jangan sampai side hustle ini merusak utama kita gitu. Jangan sampai, namanya juga side gitu ya, pendukung, suatu saat terjadi sesuatu bisa jadi tambahan, tapi jangan sampai yang utamanya malah ditinggalkan. Itu namanya zolim ya. Gitu. Oke, next. Yang poin berikutnya, belum berani atau belum tahu cara melakukan investasi. Nah, pada malam hari ini dan besok akan dikupas tuntas oleh Mas Arso, tapi bukan Mbak Ayu lagi yang moderatornya, dengan tim yang berbeda dari Abdi Muda gitu ya. Besok akan dijelaskan cara melakukan investasi. Nah, saya mungkin saat ini hanya menjelaskan ke teman-teman gimana profil risk kita gitu. Profil resiko kita tadi yang sudah saya sampaikan, apakah kita agresif, moderat, atau mungkin konservatif gitu. Jangan sampai udah mah kita apa ya istilahnya konservatif yang nggak mau kena resiko, tapi naruhnya di instrumen yang agresif. Instrumen agresif itu yang high risk high return, artinya yang mungkin saham yang begitu nilainya negatif langsung cut loss jual. Jadi belinya 5.000, 4.000 panik dijual langsung, akhirnya rugi terus gitu ya. Jadi itu tidak disesuaikan dengan profil risk. Harapannya teman-teman malam hari ini mengenali bagaimana profil resiko teman-teman, sehingga besok nih pas di kelasnya Mas Arso teman-teman bisa tahu instrumen apa aja yang cocok dengan saya kayak gitu. Nah, di tabel ini kita lihat teman-teman, ternyata inflasi itu gambarannya kayak gitu. Jadi dalam 2 tahun terakhir aja, atau mungkin ini 4 tahun ya, datanya 4 tahun aja, ternyata beras itu sudah mengalami kenaikan. Simpelnya, saya baru lulus kuliah, gorengan yang suka di pinggir jalan itu 1.001. Ada mungkin yang masih 1.502. Tapi baru-baru ini di awal tahun ini kayaknya deh ada kenaikan harga minyak yang sampai hilang dari peredaran, sehingga minyak melonjak naik, mengakibatkan harga gorengan meningkat juga. Dulu kita 1.000 bisa dapat satu bakwan, satu gorengan, sekarang udah 2.001. Artinya apa? 100% kan inflasinya gitu. Jadi, ini yang harus kita hadapi gitu. Ternyata bisa sampai dengan kenaikannya 2 kali lipat kayak gitu. Nah, ini yang harus kita hadapi juga, agar uang yang atau aset yang kita miliki ini tidak hanya disimpan aja pada instrumen yang mungkin kalau di tabungan biasa akan tergerus inflasi. Kalau uang yang tadi 1 juta kita milikin bisa beli 10 apa yang harga 100.000. 1 juta bisa 1 handphone, mungkin besok bisa cuman setengah handphone, tapi nggak bisa setengah handphone juga. Ya, atau bahkan Indomie deh, Indomie yang kemarin lagi rame juga ya, belum lama ini kan kita tahu bahwa harganya ya 2.000, 2,5, tapi sekarang akan ada kenaikan juga menjadi 3.600. Ini sangat ini ya. Punter Kang Asep. Dan kita melakukan investasi di instrumen yang tepat. Ya, gitu. Internet saya lagi nggak stabil. Oke. Iya, next. tadi hilang timbul. Tinggal 5 menit lagi ya Kang ya, izin. Baik, siap. Nah, ini yang ngebedain antara nabung sama investasi. Jadi kurang lebih simpelnya, kalau nabung ya udah nabung 100.000, 100.000, nggak bisa menghasilkan sesuatu lagi. Yang tadi di kalkulator kita kasih tahu ya. Selanjutnya, nah ini kenali resiko. Teman-teman, terakhir sebelum saya tutup, ini bisa dilihat ya, ada cash equivalent atau yang setaranya. Jadi ini taruh di deposito, reksadana. Kemudian fixed income, ini yang pendapatan tetap. Equity ini artinya pendapatan kayak saham atau crowdfunding. Dan ada juga alternative investment yang saat ini mungkin besok akan banyak dijelaskan oleh Mas Arso tentang peer-to-peer lending. Jadi buat teman-teman yang belum mengenal, itu nanti bisa dengan peer-to-peer lending. Nah, saya mau satu lagi untuk kita mengenal profil resiko. Ini saya akan bagikan satu slide, satu halaman di ya. Oke. Baik. Oke, kayaknya nggak kebuka. Kita skip aja deh. Untuk di peer-to-peer lending, dari tabel ini teman-teman kita bisa tahu ya bahwa semakin tinggi
bagi hasil, itu resikonya juga makin tinggi. Jangan sampai maunya yang saya maunya yang bagi hasilnya besar deh Kang Asep gitu. Tapi resikonya yang kecil ya nggak ada gitu. Ini udah defaultnya secara teori high risk high return. Ini harus di take notes. Nah, high risk high return ini semakin besar resikonya, semakin bagi hasilnya tinggi, semakin besar juga resikonya. Jadi kayak tadi tabungan, deposito itu mungkin nggak besar, tapi resikonya juga rendah. Nah, teman-teman tinggal lihat profil risknya tadi. Kalau teman-teman mau mencapai financial goals yang lebih terarah, tentunya kan harus lebih antara konservatif sama menuju agresif gitu ya. Jangan sampai pengennya tinggi, financial goals-nya tinggi, tapi taruhnya di tabungan ya. Ini nggak match gitu. Nah, ini yang harus kita ini ya. Nah, dialami juga. Ini ada, saya tunjukin satu websitenya gitu ya. Ini, oke. Nah, udah muncul? Sudah. Nah, nih teman-teman, kalau teman-teman lihat di Alami ini, kita bisa tahu nanti, misalnya masukin dana, katakanlah dapat bonus ya, atau gaji 13, misalnya dapat 10 juta nih, alhamdulillah di Kementerian Sultan ya, 10 juta gitu ya. Harus taruh di 60 hari atau 2 bulan. Resikonya, ini ada bintang-bintangnya, katakanlah yang bintangnya makin bagus, atau yang moderat deh. Rp250.000. Jadi daripada uang aktif juga bisa dapat Rp250.000. Nah, kemudian tadi, nah ini website teman-teman di tempat saya anggota saat ini di FPSB Indonesia. Jadi teman-teman bisa lihat juga websitenya, bisa ngitung nih, untuk ngitung risk profil teman-teman. Jadi tadi mau masuk moderate atau apa nih. Nah, check up-nya juga ada. Nanti hasilnya kayak gini. Nah, kita lihat. Kelihatan ya di layar ya. Hasil analisa profil resiko Asep Subarna. Nah, kemudian nanti akan keluar nih skornya berapa. Kemudian nanti ternyata saya disarankan untuk ke yang moderate berdasarkan pertanyaan tadi yang diisi. Nah, kalau moderate itu kalau jangka panjang taruhnya di mana aja sih? Di cash fund. Cash fund tadi udah dijelaskan di slide ya. Misalnya di deposito, di tabungan berjangka. Kalau fixed income, di obligasi, di sukuk kayak gitu. Equity fund berarti di saham. Nah, jangan taruh di saham yang besar, udah jelas-jelas orangnya konservatif, itu salah. Nah, ini nanti disarankan kayak gini. Oke, mungkin itu aja Mbak Ayu dan teman-teman. Mohon maaf jika ada yang kurang jelas. Kalau misalnya yang benar itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kurang jelas itu murni kesalahan saya pribadi. Oke, terakhir sebelum saya tutup, jangan lupa nanti untuk besok kita banyak lebih jelas lagi tentang investment. Jadi setelah tadi teman-teman saya kasih tahu kalkulasi panitia juga akan kasih tahu. Nah, di Alam ini saat ini juga sudah besok ada bonus voucher gitu ya untuk pendana pertama. Voucher pendana pertama harapannya nanti bisa digunakan gitu ya. Nah, mungkin sekarang juga bisa mulai di-download biar besok begitu Mas Arso jelaskan sudah paham kayak gitu. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita boleh applause virtual dulu ya buat Kang Asep ya. Wow, saya tadi mendengarkan itu benar-benar meresapi gitu loh Kang. Kayak semua yang dijelaskan itu benar-benar komprehensif banget ya tentang, mungkin saya boleh sedikit kasih summary ya Kang ya. Jadi untuk financial planning sendiri itu tadi kalau boleh saya simpulkan ya dari Kang Asep tuh sebenarnya financial planning itu adalah satu kesatuan ya dari bagaimana kita itu pertama kita harus memiliki tujuan keuangan yang jelas dulu. Lalu kita harus punya skill ya Mas ya, sebenarnya skill untuk bagaimana kita tuh mengelola keuangan kita gitu. Dari kita mengelola pengeluaran dan pemasukannya, utang kita, aset kita, segala macam, sampai akhirnya kita ketika kita sudah punya tujuan keuangan yang jelas nih, goals kita apa, kita harus bisa mengatur strateginya itu dengan SMART tadi ya Mas ya, specific, measurable, achievable, relevant, dan time delayed. Nah akhirnya setelah kita punya tujuan keuangan yang jelas, kita juga yang paling penting adalah dari segala dasar itu tadi adalah kita harus punya
dana darurat ya Mas ya, untuk kita bisa mengantisipasi hal-hal di luar yang yang tidak kita inginkan gitu. Nah, akhirnya sebagai ASN ya, walaupun kita secara penghasilan alhamdulillah gitu ya, mungkin bisa dikatakan stable dan juga tidak bisa tidak tergonjang-ganjing gitu dengan keadaan ekonomi di luar sana gitu, tapi alangkah lebih baik gitu ya kita sebagai ASN ini kalau ada gitu ya, mungkin kita bisa cari side hustle gitu untuk menambah pemasukan kita gitu. Nah, yang akhirnya tadi di akhir penjelasan dari Kang Asep juga kalau bisa jangan hanya sekedar simpen duit gitu, tapi kalau bisa kita harus bisa invest gitu, karena kalau nabung kita kemarin tahu ya di beberapa artikel tuh bahkan sekarang tuh bunga bank itu 0% gitu. Jadi daripada duit kita cuman mengerem di rekening tanpa ada bunganya, kita harus mulai kita harus mulai membuka diri, harus mulai meliterasi diri kita untuk berinvestasi gitu ya Mas ya. Kurang lebihnya seperti itu. Oke, mungkin untuk yang pengen tahu tentang investasi ditahan dulu karena besok ada sesinya sendiri, dan untuk hari ini adalah khusus untuk financial planning. Ini saya buka slide-nya itu sampai pusing Mas, Kang, karena di sini udah banyak banget pertanyaan, ada 40 lebih di sini. Ada 40-an orang sudah bertanya. Mungkin saya akan pilih dulu ya. Saya akan pilih dari pertanyaan teratas. Kita hari ini ada 3 pertanyaan kesempatan. Jadi 3 yang akan dibacakan secara langsung dan dijawab langsung oleh Kang Asep. Mungkin yang pertama ya, pertanyaan teratas ini dari Mbak Lufiana Ningrum. Bagaimana cara alami menyeleksi proyek pendanaan agar risiko gagal bayar menjadi rendah bagi para investor baru atau ASN muda supaya bisa yakin pendanaan tersebut berhasil? Oke, mungkin langsung akan dijawab oleh Kang Asep ya. Baik, siap Mbak Ayu. Salam kenal Mbak Lufiana dimanapun berada, semoga sehat selalu ya. Pertanyaannya, bagaimana cara alami menyeleksi proyek pendanaan agar risiko gagal bayar rendah? Oke, jadi di alami ini, sebenarnya ini mudah-mudahan nggak overlapping ya. Besok Mas Arso akan menjelaskan bagaimana milestone-nya alami, tapi kurang lebih singkatnya gini, kita punya tim risk di alami ini, tim risknya itu, dan alhamdulillah sejak alami awal beroperasi, TKB 90 atau tingkat pengembalian dalam 90 harinya itu 100%, artinya belum pernah ada yang gagal bayar, atau bahkan TKB 90 ini mungkin telat ya. Kalau telat ada, tapi belum pernah ada yang lebih dari 90 hari, artinya belum pernah ada yang gagal bayar. Nah, hopefully kita bisa, kalau main saham juga kita nggak bisa lihat proyeksi masa depan, tapi hanya kita bisa dilihat dari recording ya, record historical. Nah, dari sinilah kita bisa lihat juga bahwa ternyata di dalam platformnya Alami pun nanti akan ditampilkan fact sheet bintang-bintangnya, bintang 1 sampai dengan bintang 5. Bintang itu menunjukkan capability suatu perusahaan ataupun UKM yang dibiayai. Semakin besar bintang, semakin besar, itu berarti semakin bagus bintang. Dan tapi bagi hasil juga tentunya kan tidak lebih besar daripada yang bintangnya kecil. Kan high risk high return ya. Kita udah disepakati kayak gitu tadi. Nah, jadi teman-teman nanti bisa pilih. Selain itu dari bintangnya, teman-teman juga bisa lihat udah berapa kali dia membiayai di Alami. Besok teknisnya akan dijelaskan oleh Mas Arso di sesi kedua dan juga teman-teman panitia. Gimana cara baca fact sheet-nya, kemudian nanti ada loan ID keberapa, misalnya ABC 15. Artinya sudah 15 kali, nanti ada kelihatan pendanaan dipercepatnya, tepat waktunya, atau mungkin terlambatnya berapa kali. Nah, itu bisa ngebantu teman-teman untuk mengakses kira-kira cocok apa enggak dengan profil resiko saya, sehingga saya yakin nih mendanai di UKM tersebut. Mudah-mudahan membantu Mbak Lufiana tadi. Oke, sudah cukup jelas ya jawaban dari Kang Asep ya Mbak Lufiana ya. Semoga bisa terjawab. Nanti kalau enggak, kita masih ada di chat WA group ya. Nanti bisa di ini lagi. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Dari Mas Sugianta. Bagaimana cara menyusun tujuan keuangan kita yang baik? Apa perlu disusun berdasarkan jangka waktu? Misalnya pendek, menengah, panjang, dan bagaimana cara kita set invest-nya? Itu Mas. Ya, ini nanti bisa dilihat lagi ya kalau tadi yang sempat screenshot di slide-nya itu dibilang bagaimana cara kita merencanakan tujuan keuangan kita. Tadi ya minimal kita pakai metode SMART tadi ya.
gimana bisa measurable, terus time related dan lain-lain. Intinya bisa nggak ngawang-ngawang, bahasa kitanya gitu, nggak ngawang-ngawang, jelas 100 juta misalnya, target 100 juta pertama saya dicapai dalam 5 tahun gitu. Dana darurat saya berarti kan itu pendek, dana darurat saya dicapai dalam 1 tahun, itu gitu. Mbak siapa tadi, Mas Sugianta ya, kayak gitu. Jadi kita boleh profit dikategorikan berdasarkan jangka waktunya. Kayak tadi dana darurat misalnya, dana darurat tapi kan lebih penting, berarti ya udah jangka pendek kita capai dulu itu, setelah tahu dari segitiganya itu baru investmentnya mau apa nih, mau jangka panjang, buat nanti mungkin mau rencana anak kuliah S1 tadi gitu ya, setelah berapa tahun gitu kan kita berencana. Nah, tabung segitu berarti dari 10 tahun lagi kita bisa breakdown per bulannya berapa, per tahunnya berapa, per bulannya berapa, dan taruh di investment yang seperti apa. Jangan sampai udah mah tujuannya buat jangka panjang, tapi misalnya yang jangka pendek tapi taruhnya di saham. Boro-boro dapat ininya aja belum ada, Mbak. Dapat kupon dari sahamnya gitu, istilahnya dividennya itu belum dikasih gitu kan. Jadi emang kalau naruh saham ya berarti buat jangka panjang. Tadi yang slide terakhir ya, yang sesuai jangka waktu itu dan sesuai resikonya gitu. Baik, oke, semoga sudah terjawab ya Mas Sugianta ya. Mungkin bisa lagi ya, masih ada nih pertanyaan dari Mas Nyoman Trisna Kurniawan. Beli ya ini ya, mungkin ya dari Bali ini. Beli Nyoman, bagaimana tips dalam mengatur dan mencatat cash flow yang baik, dan apa saja komponen yang sebaiknya ada pada catatan cash flow kita? Siap, selamat malam Mas Nyoman di Bali ataupun dimanapun berada ya, semoga sehat selalu. Bagaimana tips mengatur dan mencatat cash flow? Oke, ini di cash flow itu kan kita catat ya. Sekarang juga udah banyak aplikasi gimana kita mencatat. Kalau anak yang biasanya saya punya teman di kampus waktu kuliah dulu, dia anaknya rapih banget, cewek gitu ya, nyatetin tuh Mas, uang saku kan dikasih sama orang tuanya 800.000, catat makan 30.000 sehari, bla 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 bla, kos-kosan dan lain-lain. Catat iPad-nya, ada yang suka mungkin taruh di notes-nya, ada mungkin yang suka di internetnya unstable, mungkin ada yang suka di handphone, atau mungkin ada yang suka setiap kali kita habis makan atau mengeluarkan sesuatu dari uang, dari dompet, dari ATM, itu kita catat, nanti ada pos-posnya. Hopefully ntar dia akan ngerekap di akhir, at the end dia akan ngerekap dan hopefully akan ngebantu kita. Kalau tadi kan masih ribet ya di catatan warung istilahnya, kayak gitu di kertas segala macam. Nah, tapi kalau misalnya sekarang juga udah kebantu dengan aplikasi itu, kita bisa tahu ternyata sebulan ini banyaknya posnya bukan dimakan, banyaknya di leisure, dalam arti mungkin hangout, kemudian nonton, apalagi kayak gitu-gitu. Nah, jadi kita bisa evaluasi minimal banget 3 bulan gitu, rutin nyatet kayak gitu Mas Nyoman. Setelah kita catat, kita bisa tahu ternyata track record kita yang harus kita evaluasi itu seperti, jangan baru 1 hari langsung kita ambil kesimpulan gitu ya. Memang ini harus buat kita merencanakan, ini kita untuk cash flow ini kita catat baik-baik gitu ya, dan bisa dengan stylenya masing-masing, nyamannya di mana, enggak diserahkan masing-masing gitu. Siap, oke. Kang Asep, mungkin boleh kita jeda untuk 1 pertanyaan live, boleh ya? Masih ada waktu kita. Oke. Mungkin ada teman-teman yang di room Zoom ini ada yang ingin bertanya langsung, mungkin boleh langsung raise hand. Kita ada kesempatan nih 1 untuk bertanya. Kalau misalnya nggak ada, saya lanjutkan lagi nanti nih pertanyaan dari Slido. iPhone raise hand. Oke, siapa nih? Oke, mungkin bisa langsung di unmute ya, Mas. Ini pesertanya namanya iPhone, mungkin boleh langsung ini ya. Unmute. Oke, belum ya ini ya? Nggak bisa unmute, mungkin dari host ya, boleh? Sudah. Bentar. Oh, sudah sekarang. Oke. Boleh, silakan. Halo, selamat pagi, sore waktu Indonesia.
Oh, ini dari mana ini Bapak? Kayaknya bukan Kebetulan nggak di saya, Indonesia ya? Dari mana ini ya Pak? kebetulan saya ada di Mexico City. Saya dari Oh, ITPC Mexico City ya. wow. Ini pertanyaan kami adalah sepertinya yang dijelaskan tadi itu cukup gamblang. Cuma pertanyaannya adalah pertama, bagaimana untuk memulai investasi itu? Kedua, investasi apa yang sangat untuk 10 tahun ke depan lah ya. Untuk 10 tahun ke depan investasi apa yang sekiranya sangat menguntungkan? Mengingat ASN kan pendapatannya cukup relatif rata ya. Terus kemudian yang terakhir adalah mengingat volatilitas perekonomian dunia yang lagi naik turun, saham goyang, emas juga goyang, kira-kira apa yang paling aman? Seperti itu aja sih. Baik. Bapak boleh sebutin namanya tadi siapa Pak? Okunardi. Okunardi ya Pak dari Meksiko ya. Ini selamat pagi nih ya saya menyapanya ya Pak ya. Terima Siap, kasih terima banyak ya kasih. Pak Selamat sudah malam turut. juga. Terima kasih. Iya, terima kasih sudah turut hadir Pak Okunardi. Boleh Kang Siap. Asep dijawab tadi pertanyaan dari Bapak Siap. Okunardi Mas? Ya, siap. Pak Punten, saya off video tadi soalnya unstable. Mbak Ayu, pertanyaan pertamanya tadi apa? Bagaimana cara Ini Mas, apa namanya untuk invest memulai? yang paling ini Mas, sorry, investasi yang kiranya untuk resikonya tidak terlalu riskan gitu, karena kan mengingat kondisi sekarang ini sedang ini ya volatile gitu. Mungkin pertanyaan pertama, kalau kita memulai investasi, pertama seperti katanya Morgan Housel tadi dibilang bahwa ini kan habit. Sepertinya mungkin Mas tipe kalau kita kayaknya. Ya, halo, kenapa, Mbak? Iya, ini apa suaranya timbul tenggelam gitu. Oke, tim. Ya, jadi muncul hilang. Saya ganti. Halo? Ya. Ya, sudah. Sekarang udah kedengeran? Sudah terdengar. Oke, siap. Silakan Kang. Siap. Kita bisa mulai dari Pak hal yang terkecil dulu ya Pak. Jadi memang seperti Punten Kang, ini suaranya dikasih tahu tadi bahwa namanya itu halo, masih nggak jelas ya? Iya Kang, suaranya ini tadi timbul tenggelam lagi. Oke, saya ganti ini dulu ya, sebentar 1 menit. Siap. Cek. Halo, udah kedengeran kalau sekarang? Ya, sudah. Aduh, ya Allah. Cek. Halo, sudah? Udah ya, Mbak? Ya, sudah terdengar jelas sekarang. Sudah terdengar ya, baik. Ya Pak, tadi punten, kurang lebih wrap-up-nya adalah bagaimana habit, karena bicara investasi ini nggak bisa bicara dalam jangka waktu dari hal yang terkecil. Kalau mungkin Bapak nanti sudah tahu profil resiko Bapak, apakah konservatif sama agresif, harapannya disesuaikan aja gitu. Jangan sampai kita ternyata konservatif tapi ternyata malah sok-sokan agresif, itu jangan, biar nggak kejebak gitu ya. Nah, kemudian ternyata tadi mungkin konservatif sampai dengan moderat, ya udah berarti Bapak berikutnya adalah taruh di instrumen yang sesuai, misalnya tadi reksadana gitu ya. Reksadana ini kan ternyata sekarang bisa mulai dari 50.000, dialami juga bisa dari 25.000. Jadi nggak mesti mahal kayak gitu. Nah, bicara tentang ekonomi. Punten Kang, ini agak hilang lagi nih suaranya nih.
Oh, sepertinya Kang Asepnya ini ya. Ya, mohon maaf. Mohon ditunggu sebentar ya. Kang Asepnya sepertinya ini sedang switch ke device lain nih. Sip, oke, welcome. Siap. Sudah kedengaran suara saya? Sudah Kang. Oke. Tadi sempat hilang. Ya, sudah di restart. Tadi sudah sampai mana? Yang poin tadi dimulai dari hal terkecil, Ya. kemudian dimulai dari saat ini gitu ya. Jadi sok dimulai segera mungkin karena ini kita ngebangun habit gitu. Hopefully dalam beberapa kebangun habitnya sehingga begitu kita punya uang yang lebih banyak, kita nggak langsung adaptable lifestyle-nya langsung naik juga, tapi kita udah terbiasa untuk invest kayak gitu. Nah, terakhir juga dari hal jika kita ternyata konservatif moderat, ya udah ternyata pun di peer to peer, di reksadana gitu ya, itu pun bisa dari start 25.000, 50.000, jadi nggak mesti besar. Nah, kemudian bicara tentang ekonomi ke depan ya memang tentu kita nggak akan pernah tahu ya. Oleh karena itu mungkin salah satu saran juga adalah bagaimana kita berinvestasi kalau di mungkin ke instrumen-instrumen yang dari pemerintah, kalau misalnya sukuk gitu ya, atau obligasi yang diterbit. Sepertinya Kang Asep ini ya masih unstable. Ya, itu mungkin Mbak Ayu. Ya, baik. Mas ini tadi di akhir-akhir masih agak hilang Mas, sorry. Oh, iya. Yang pas tentang obligasi. Betul. Ya. Iya. Ya. Untuk pemilihannya tadi setelah kita tahu profil resiko kita. Ya, betul. Jadi setelah kita tahu profil resiko kita, ya mudah-mudahan kita juga bisa langsung kita praktekin aja nih. Kita praktekin kalau emangnya kita konservatif ya kita taruh di instrumen yang cukup stable, ya reksadana pendapatan tetap. Nanti besok Mas Arso yang akan jelaskan reksadana atau mungkin pasar uang. Atau kalau yang terkait dengan kestabilan ekonomi bisa juga langsung kita beli ke obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah. Ataupun sukuk kalau yang versi syariahnya. Itu mungkin Mbak Ayu. Baik, oke. Mungkin pertanyaan dari Pak Okinardi sudah terjawab ya Pak ya. Tadi ya. Jadi untuk pemilihan instrumen instrumen investasinya mungkin bisa disesuaikan dengan profil resiko Bapak. Mungkin kalau misalnya mau yang lebih safe gitu ya, yang dijamin oleh pemerintah mungkin bisa diinvestasikan sesegera mungkin ya ORI sama sukuk ya. Karena ada sampai tanggal 14 September nih kalau nggak salah ya pembukaan ininya ya. Baik, mungkin semoga sudah terjawab pertanyaan dari Bapak Okunardi tadi. Mungkin kita masih bisa lanjut satu pertanyaan lagi, boleh ya Kang ya? Satu lagi saya pilih dari Muchas gracias. Oke, sebentar. Saya buka dulu slide-nya. Mungkin boleh untuk host satu lagi pertanyaan ditampilkan untuk slide-nya. Ini ada pertanyaan terakhir, saya boleh bacakan dari Ardi, dari Mas Ardi ya ini ya. Bagaimana cara mengelola keuangan dalam hal investasi, tetapi sudah terlanjur kredit rumah dan kendaraan yang di mana 50% dari jumlah pendapatan atau gaji. Tuh Mas, jadi 50%-nya si Mas Ardi ini sudah terlanjur nih untuk hutang sama untuk cicilan kredit motor gitu, kendaraan gitu ya nih kalau nggak salah ya, intinya gitu. Jadi 50%-nya itu sudah untuk kredit tuh Mas, gimana? Ya, kalau yang udah terlanjur nih kan bagus ya, berarti Masnya tadi sudah tahu nih ternyata saya nggak sehat nih, sudah 50% hutangnya dan ini tuh ternyata hutang konsumtif. Perlahan ya kan kita nggak bisa ini ya, apalagi kalau misalnya kendaraannya mungkin masih dipakai gitu ya. Punten hilang Kang Asep. Sampai dengan kan namanya kayak kredit kendaraan itu akan lunas gitu ya. Begitu lunas seketika sudah mencapai angka 30% gitu ya, udah stop, jangan dulu gitu. Nah,
Mudah-mudahan yang di rumahnya pun tadi dengan adanya kenaikan jabatan, ada tunjangan-tunjangan lain juga yang akan naik, itu mendapatkan total salary-nya menjadi meningkat. Nah, bisa dipercepat tuh perlahan, mungkin misalnya ke banknya gitu ya, minta tolong untuk Pak, saya ada pelunasan dipercepat dong untuk sebagian misalnya dari outstanding sisanya, sisa hutangnya misalnya pokoknya 200 juta lagi. Saya ada 50 juta, saya ada 100 juta, minta tolong. Nah, dipotonglah itu pokoknya. Sehingga yang tadinya jangka waktunya mungkin 10 tahun, kita bisa lebih cepat lagi dalam 5 tahun udah lunas. Sehingga finansial berikutnya lagi kita bisa capai yang lain lagi. Kayak gitu, Mbak Ayu. Baik, siap. Oke, mungkin sudah pertanyaan dari Mas Ardi sudah terjawab ya. Jadi ya diselesaikan dulu ya Mas ya, karena sudah terlanjur gitu ya yang 50%. Tapi kalau misalnya ada pendapatan atau pemasukan tambahan lainnya mungkin bisa untuk pelunasan dipercepat gitu ya. Betul. Paling nggak untuk menutup hutang yang sudah ada dulu gitu ya. Betul. Baik, ini kita sudah sampai di penghujung acara. Mohon maaf yang pertanyaannya mungkin belum sempat dibacakan, atau belum ada teman-teman yang mungkin pengen bertanya secara langsung, tapi karena waktu yang membatasi kita, tapi nanti tetap ini ya teman-teman mungkin dimanfaatkan grup WhatsApp-nya, mungkin kalau jika memang masih ada pertanyaan bisa bertanya di grup, atau kalau enggak nanti ini ya reach up di Alami Syariah, di Instagramnya Alami Syariah bisa juga tuh, mungkin nanti Miminnya bisa menjawab gitu pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua. Nah, saya ingatkan kembali, jadi nanti untuk teman-teman yang sudah bertanya di Slido, nanti 10 pertanyaan terbaik yang dipilih dari tim Alami Syariah itu akan mendapatkan voucher senilai masing-masing Rp100.000 untuk investasi dana di Alami, di aplikasi Alaminya. Gitu. Jadi nanti tim Alami akan memberikan konfirmasi ya dari nama-nama yang memang namanya itu sudah nama lengkap dan nama aslinya ya, seperti itu. Baik, mungkin ini kita sudah di penghujung acara. Kami akan berikan kesempatan untuk tim Alami Syariah untuk menjelaskan sedikit nih bagaimana sih nanti buat teman-teman yang sudah mendapatkan voucher tadi, bagaimana cara redeemnya. Mungkin bisa langsung disampaikan dari tim Alami. Oke, baik. Apakah suara saya terdengar? Sudah sangat jelas. Siap, selamat malam teman-teman dari Abdi Muda. Jadi saya jangan berkecil hati ya buat teman-teman tadi yang belum berkesempatan dapat voucher 100.000, karena buat teman-teman nih, buat seluruh peserta yang sudah daftar, ini bisa mengklaim ada voucher dari kita dengan minimal investasi 50.000, nanti akan mendapatkan bonus sebesar 50.000 juga. Kurang lebih seperti itu dengan kode voucher Abdi Tuan. Ini nanti bisa dipakai sampai dengan tanggal 30 September, kurang lebih seperti itu. Jadi kita nih teman-teman tadi udah belajar tentang tentang literasi keuangan. Nah, ini kita mengajak teman-teman itu melakukan praktek ya berinvestasi dengan kita ngasih bonus pendanaan nih minimal 50.000, bakal dapat bonus 50.000 juga. Kalau teman-teman mendanai lebih dari 20 juta, nanti akan mendapatkan bonus sebesar 250.000. Lebih seperti itu. Nah, gimana cara pendanaannya? Next. Jadi nanti teman-teman bisa download dulu aplikasi Alami, bisa langsung di Play Store, App Store, maupun dari link yang sudah kami berikan tadi via WA ya, ada alami.id/abdimuda. Nanti ketika sudah download, register bisa via Google, jadi sangat cepat teman-teman. Tinggal ikutin arahan, nanti ada verifikasi. Setelah itu teman-teman bisa langsung pilih proyek yang real nih. Jadi seperti di contoh gambar kiri ini ada contoh 3 proyek UMKM yang siap didanai. Teman-teman tinggal klik pendanaan, nanti ada voucher Alami, nanti vouchernya Abdi Tuan. Nah, nanti di situ bakal otomatis langsung tercover tuh bonus-bonus yang diberikan. Kurang lebih seperti itu. Adapun untuk para pemenang nanti akan ada tim Alami yang menghubungkan langsung via WA bagaimana cara untuk meredeem kode vouchernya. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih teman-teman semua. Selamat untuk kita belajar untuk berinvestasi. Terima kasih Mas Tufail untuk penjelasannya ya. Nanti kalau masih bingung, kayaknya nanti bakal di-share lagi ya Mas ya di grup ya untuk tadi cara untuk redeem vouchernya ya. Saya ucapkan sekali lagi untuk teman-teman yang sudah
berhasil mendapatkan ini ya, voucher dari Alami. Semoga nanti bisa dimanfaatkan dengan sebaik mungkin ya, dan mulai langsung nih memulai habit berinvestasinya nih. Jadi ilmu dari Kang Asep langsung diterapkan nih habis ini, karena udah dapat vouchernya, langsung tunggu apa lagi gitu ya. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak bagi semua sobat muda, dan juga mungkin apa ya kalau sebutannya dari Alami ini apa nih Kang, untuk sapaan teman-temannya nih? Sobat Alamian. Sobat Alamian ya, baik. Oke, jadi untuk sobat muda dan juga sobat Alamian, saya ucapkan terima kasih banyak atas partisipasi dan juga kehadirannya pada webinar series pada malam hari ini. Semoga ilmu yang sudah disampaikan tadi bisa bermanfaat, dan harapan besarnya adalah bisa langsung dipraktekkan. Jadi bisa langsung memperbaiki ini ya, kondisi keuangan kita nih, gitu. Jadi saya ucapkan juga terima kasih kepada Kang Asep Subarna, kepada tim Alami Syariah Group, sudah atas kolaborasi yang luar biasa pada malam hari ini ya. Semoga nanti ke depannya Abdi Muda dan juga Alami bisa terus bekerja sama dan juga berkolaborasi untuk membangun negeri. Baik, jadi saya ingatkan kembali, besok di webinar series ASN PES Abdi Muda, kita masih ada series webinar lagi, yaitu tentang pemilihan investasi ya. Jadi untuk sesinya sama, di jam yang sama, di jam 19.30 sampai jam 9 malam. Besok bersama Abdi Muda dan juga bersama Alami Syariah Group lagi. Jangan dilewatkan ya teman-teman. Jadi untuk besok masih ada satu sesi webinar lagi. Jadi kalau yang hari ini mungkin nggak bisa ikut, besok bisa join. Kalau hari ini yang sudah ikut, besok mau ikut lagi, itu akan lebih lengkap lagi nih ilmu yang didapatkan gitu. Jadi terus pantengin informasinya di Ini suara Mbak Ayunya nge-freeze ya? Hilang ya? Hilang ya? Iya. Oke, baik. Kalau gitu saya cover ya. Ya, udah selesai. Baik, saya tutup kali ya. Dengan begitu, terima kasih teman-teman. Kita tutup acara kegiatan kali ini. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih semuanya. Ya. Mohon maaf, internet saya terputus tadi. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat malam semuanya. Ya, malam Mbak. Perkenalkan, ini Pak Ali, seorang pembudidaya ikan yang tengah mengalami kesulitan dalam mendapatkan akses pembiayaan. Ini yang menyebabkan usahanya sulit berkembang. Sedangkan ini Hira, seorang karyawan swasta yang ingin mengembangkan dananya untuk mencapai tujuan keuangannya. Namun, dia masih bingung hendak